Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1971. Ji Wuming. Pertarungan. Dengan raungan rendah, Ling Han segera menyerbu ke depan. Dia sudah memulihkan beberapa kecakapan pertempurannya, dan pertahanannya lebih tak terkalahkan. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya meskipun dia tidak dalam kondisi puncaknya. Di bawah kepemimpinannya, Yan Xianlu dan yang lainnya juga menyerang ke depan. Mereka sudah menahan amarah mereka untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, mereka akhirnya melepaskan semuanya. Su Yarong menghela nafas setelah melihat ini. Dengan sekejap, dia tiba di depan Ling Han. Dia kemudian meraih dengan telapak tangan dan memblokirnya, berkata, "Saudara Ling, tolong tahan diri Anda dan pertimbangkan gambaran yang lebih besar." Gambar yang lebih besar, Ling Han berkata dengan tawa dingin. "Kau menyuruhku untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar sekarang? Ketika orang-orang itu mencoba mengusirku saat itu, kemana gambaran besarmu menghilang? Saat mereka mencoba merebut senjataku, kemana gambarmu yang lebih besar menghilang? Katakan, apakah yang disebut gambaran besar Anda hanya ada ketika pihak Anda tidak menikmati keuntungannya? Gambar yang lebih besar ibumu? Ayo, bertempur." Saat ini, emosi Ling Han jelas tidak baik. Keajaiban dari surga kemakmuran luas telah memperlakukannya dengan penghinaan terlebih dahulu, dan sekarang mereka bahkan mencoba untuk mengacaukannya. Akan menjadi keajaiban jika dia bisa menanggung ini. Dia menyerang dengan marah, dan Hun Yu juga meraung saat dia melepaskan kekuatan pertempuran penuhnya. Seekor rok muncul di udara, memekik saat mengepakkan sayapnya dan melepaskan aura penghancurnya. Permaisuri tidak lebih lemah, dan dia memanggil ke-9 doppelgangernya. Mereka semua adalah tingkatan raja, dan mereka semua melepaskan teknik surgawi mereka sendiri. Mereka bertiga merupakan kekuatan utama dari Kalem Peace Heaven. Sementara itu, Yan Xianlu, San Jitong, Lao Song, dan yang lainnya bertindak sebagai pendukung. Mereka melepaskan semacam formasi, dan kekuatan pertempuran mereka juga tidak lemah. Dengan raungan panjang, Ye Lin Feng memimpin keajaiban dari surga kemakmuran luas untuk melakukan serangan balik yang ganas. Kedua belah pihak menjadi terkunci dalam pertempuran sengit. Ini adalah pertarungan antara dua surga, jadi itu secara alami sekuat mungkin. Kedua belah pihak saling membenci, bertentangan dengan obat-obatan surgawi yang hanya dapat diperoleh oleh satu orang. Arti sebenarnya dari Dao Agung dapat dibagikan dan dipahami oleh semua orang. Namun, keajaiban dari surga kemakmuran luas tidak ingin berbagi ini dengan keajaiban dari surga damai tenang, dan kebalikannya juga benar. Pertempuran menjadi semakin panas. Meskipun Su Yarong mencoba yang terbaik untuk mencegah semua orang, yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah mencegah kematian di kedua sisi. Lagi pula, dia hanya di pesangon kelima. Dalam hal jumlah tingkatan raja, surga damai tenang secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya memiliki total 6 tingkatan raja. Sementara itu, surga kemakmuran luas memiliki total 11 tingkatan raja. Namun, Ling Han, Hun Yu, dan permaisuri terlalu kuat. Mereka menstabilkan situasi, dan mereka membiarkan surga damai tenang memiliki kesempatan untuk menang. "Perawan surgawi Su, berhentilah ragu, buang sampah itu," teriak para kaisar dari surga kemakmuran luas. Tanpa formasi tingkat raja, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Selama Severing Mundane Tier itulah mereka yang paling rendah dari tingkatan raja. Setelah maju ke Dividing Soul Tier, mereka kemungkinan besar bisa mempertahankan milik mereka sendiri. Su Yarong masih dilanda keraguan. Jelas bahwa tidak ada pihak yang mau mundur. Tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama lagi. Karena itu,
Lebih baik baginya untuk bertindak tegas dan mengalahkan keajaiban dari surga damai tenang. Jika tidak, melanjutkan seperti ini tidak akan membawa hasil apapun. Haha, apakah ini memilih yang kalah jumlah, kata seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Sebuah sosok tiba-tiba berlari. Siu, dengan lambaian tangannya, dia melepaskan panah cepat yang tak terlukiskan di tingkat raja dari surga kemakmuran luas. Tingkat raja ini saat ini sedang ditekan oleh Hun Yu, dan dia tampaknya berada dalam situasi putus asa. Setelah melihat panah yang mendekat, dia hanya bisa mengaum dan membentuk segel surgawi dengan tangannya. Dia kemudian meraih panah. Dia menangkap panah. Namun panah itu terlalu cepat. Ada kilatan merah saat darah menyembur dari tangannya. Anak panah itu kemudian meluncur melalui tangannya dan langsung menembus dadanya. Tingkat raja berpunuk saat dia dengan panik menembak mundur. Namun, panah itu sudah menembus setengah dadanya. Untungnya, dia telah meraih panah untuk sesaat dan memblokir sebagian besar kekuatannya. Kalau tidak, kekuatan panah ini akan lebih besar. Dia langsung menjadi pucat, dan auranya mulai menurun. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam tidak lain adalah Ji Wuming. Busur di tangannya adalah alat surgawi asli. Meskipun kekuatannya dibatasi oleh tingkat kultivasinya, kekuatan panah itu masih sangat menakutkan. Ji Wuming tersenyum. Ini adalah senyum jahat dan mengerikan yang tak terlukiskan. Dengan sekejap, dia sudah muncul di belakang tingkat raja yang terluka. Kamu berani, tanpa berbalik. Tingkat raja segera meluncurkan serangan telapak tangan. Dia adalah seorang raja tingkat, jadi meskipun dia terluka, dan meskipun kekuatan pertempurannya telah turun drastis, serangannya masih penuh dengan kekuatan penghancur. Ji Wuming membuka mulutnya, dan pemandangan yang menakjubkan pun terjadi. Seperti taoti kolosal, mulutnya benar-benar melebar ke ukuran yang luar biasa. Dengan tegukan, dia kemudian menelan tingkat raja. Tingkat raja telah ditelan utuh. Ini, rasa dingin yang dingin menusuk tulang punggung semua orang. Ini terlalu mengerikan. Itu adalah tingkat raja yang perkasa. Namun, dia telah ditelan begitu saja. Belum lagi apakah memakan orang itu bermoral atau tidak. Bisakah Ji Wuming bahkan mencerna tingkat raja ini? Peng, peng, peng. Banyak jejak tinju mulai muncul di perut Ji Wuming. Jelas bahwa tingkat raja melepaskan amarahnya di dalam perut Ji Wuming. Namun, perut Ji Wuming memiliki ketangguhan dan elastisitas yang mengerikan, dan itu tidak akan pecah apapun yang terjadi. Senyum menyebar di wajah Ji Wuming saat dia menepuk perutnya. Dia kemudian melihat ke arah yang lain. Kemanapun dia melihat, orang-orang di bawah tatapannya tidak bisa menahan perasaan ketakutan yang mendalam. Mereka merasa seperti Ji Wuming bukan manusia sama sekali. Sebaliknya, dia adalah monster yang membatu. Ji Wuming, Su Yarong meraung marah. Dia mengacungkan pedangnya dan menyerang Ji Wuming. Dia benar-benar berani menyerang anggota surga kemakmuran luas di hadapannya. Selain itu, dia menyerang tingkat raja dengan potensi tak terbatas. Tingkat raja yang pasti bisa menjadi raja surgawi ini menyebabkan dia menjadi liar karena marah. Pedangnya menebas. Ji Wuming hanya mengangkat busur di tangannya untuk menangkis. Busur dengan cepat berkembang dalam ukuran, tumbuh dari 1 kaki panjangnya menjadi 5 kaki panjangnya. Dentang, dia memblokir serangan dari Su Yarong. Kenapa begitu marah? Tanyanya dengan suara tenang. Su Yarong menjadi lebih marah. Ledakan, api meletus dari rambut sutranya, dan seluruh tubuhnya menjadi bola api yang mengamuk. Dia tampak lebih mempesona dan bercahaya. Dengan suara mendesing, dia meluncurkan serangan pedang lagi ke Ji Wuming. Namun, Ji Wuming hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata, pertarunganku dengan Tang Minglong sudah membuang terlalu banyak waktu. Aku tidak ingin membuang waktu lagi untukmu. Dengan sekejap, dia melarikan diri dari Su Yarong dengan kecepatan yang luar biasa. Dia kemudian meraih tingkat kaisar. Tingkat kaisar meraung marah saat dia melakukan serangan balik dengan kekuatan penuhnya. Namun, dengan tegukan sederhana, Ji Wuming menelan tingkat kaisar ini ke perutnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang lain, bahkan Ling Han tidak bisa menahan keringat dingin saat melihat ini. Orang ini terlalu tak berperasaan dan tak kenal takut. Dia bahkan menelan orang hidup utuh. Tentu saja,
dia mengerti bahwa Ji Wuming pasti tidak menelan orang untuk memuaskan nafsu makannya. Sebaliknya, dia melakukannya untuk meningkatkan kekuatan atau fisiknya. Hu Niu menyilangkan tangannya dan berkata, menjijikkan. Ada ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun dia rakus, dia tidak pernah tertarik memakan manusia. Ji Wuming, aku akan membunuhmu. Su Yarong meraung saat dia mengejarnya. Kamu sudah mengatakan itu sekali, dan aku mendengarmu keras dan jelas. Tidak perlu berteriak lagi. Anda hampir akan memecahkan gendang telinga saya, kata Ji Wuming sambil mengorek telinganya. Dia berlari pergi lagi, menghindari konflik dengan Su Yarong. Pada saat yang sama, ia terus menargetkan keajaiban lainnya. Busurnya terlalu kuat, dan mengambil keuntungan dari konflik antara surga kemakmuran luas dan surga kedamaian yang tenang, dia terus menargetkan keajaiban dari surga kemakmuran luas. Selain itu, dia tidak perlu meluncurkan serangan diam-diam ke tingkat kaisar sama sekali. Dia bisa langsung menagih dan menelan mereka. Pada saat ini, keajaiban dari surga kemakmuran luas jatuh ke dalam kekacauan total. Mereka kehilangan semua niat untuk berperang. Sementara itu, keajaiban dari Calumpis Heaven dipenuhi dengan niat bertarung. Meskipun tindakan Ji Wuming menelan orang sangat menakutkan, apakah dia tidak membantu mereka sekarang? Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Hanya satu orang yang bergabung dalam pertempuran, namun dia berhasil membalikkan seluruh situasi. Keajaiban dari surga kemakmuran luas melarikan diri dalam kekacauan total. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu atau upaya untuk peduli tentang arti sebenarnya dari Dao Agung. Lagi pula, jika mereka kehilangan nyawa, apa gunanya harta? Ji Wuming tiba-tiba menoleh ke keajaiban Calumpis Heaven dan berkata, "Hehe, giliranmu sekarang." Ada kilatan berbahaya di matanya. Dengan pukulan, dia langsung menelan tingkat kaisar dari surga damai tenang. Matanya berkilauan, dan dia tampak seperti binatang purba. Chapter 1972. Detail halus. Ling Han berpunuk pelan sebelum menebaskan pedangnya ke Ji Wuming. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain bertarung melawan keajaiban dari surga kemakmuran luas. Karena itu, dia tidak bisa menargetkan Ji Wuming. Sekarang Su Yarong juga mengejar Ji Wuming, dia secara alami memiliki kebebasan untuk juga mengejarnya. "Brat, ini belum giliranmu," Ji Wuming berkata sambil berlari ke samping. Dia seperti ikan yang berenang melawan arus yang bergejolak. Namun, terlepas dari seberapa keras ombaknya, dia masih bisa berenang melewatinya dengan mudah. Ling Han masih belum memulihkan kekuatan pertempurannya, jadi dia tidak bisa menghentikan Ji Wuming sama sekali. Dia hanya bisa menonton saat Ji Wuming membuka mulutnya untuk menelan tingkat kaisar lain dari Calumpis Heaven. "Kamu punya sesuatu yang aku butuhkan," kata Ji Wuming sambil berhenti. Dia menatap Ling Han, dan melanjutkan, "Aku harus meninggalkan makanan mewah ini sampai terakhir sehingga aku bisa perlahan menikmatinya sepenuhnya." Ji Wuming kemungkinan besar merasakan sumber air Suanyin dan api 9 surga. Namun, untuk dapat merasakan kedua kekuatan sumber ini saat masih berada di pesangon kelima, sensitivitas indera surgawinya benar-benar mencengangkan. Siapa sebenarnya Ji Wuming ini? Jika Ling Han mendengar percakapan antara Ji Wuming dan Tang Minglong, dia akan menyadarinya secara tiba-tiba. Ji Wuming adalah reinkarnasi dari Raja Surgawi Surga ke-9, jadi apakah aneh jika dia memiliki beberapa kemampuan yang melebihi tingkat kultivasinya? Di masa lalu, dia adalah sosok tertinggi yang hanya bisa melakukan perjalanan melalui alam surgawi. Akan sangat aneh jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan atau kekuatan yang unik. Ling Han, Permaisuri, Hu Niu, dan Su Yarong mengejar dan menyerang Ji Wuming. Dengan bekerja sama, mereka berempat kemungkinan besar tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Ini memang kasusnya. Ji Wuming tidak berhenti untuk bertarung dengan mereka sama sekali. Sebaliknya,
dia terus menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya dan menyerang orang lain. Dia seperti ikan yang licin, dan dia bisa dengan mudah menghindari serangan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa menghindari serangan mereka, dia hanya akan mengayunkan busurnya untuk menangkis. Dia kemudian akan dengan santai berjalan untuk menyerang orang lain. Ling Han dan yang lainnya hanya bisa mengikutinya dengan sia-sia. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ling Han tidak punya pilihan selain menempatkan Bewitching Maiden Row ke Menara Hitam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka berdua berada di pesangon kelima, dan kecakapan pertempuran Ji Wuming juga tidak terlalu kuat. Namun, entah bagaimana dia bisa berhasil mempermainkan mereka berempat. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Ling Han memperlambat serangannya, dan mulai mengamati dengan cermat gerakan Ji Wuming. Dia secara bertahap membuat beberapa penemuan. Ji Wuming memang berada di level kultivasi yang sama dengan mereka. Namun, pemahamannya tentang peraturan telah mencapai keadaan yang sangat halus. Dia berpengalaman dengan setiap detail halus, dan karena inilah dia dapat dengan mudah mengabaikan semua serangan mereka. Namun, penemuan ini sama sekali tidak membantu Ling Han. Lagi pula, dia tidak punya cara untuk meniru Ji Wuming. Kekuatan pihak lain dibangun di atas pemahamannya yang mendalam tentang peraturan, dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai melalui kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Atau mungkin seseorang perlu mengamati arti sebenarnya dari Dao Agung selama berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka benar-benar menguasai dasar-dasar peraturan. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa heran melihat nyala api kehidupan Ji Wuming. Usianya hanya puluhan ribu tahun. Ini sangat mirip dengannya. Namun, pemahamannya tentang peraturan berada pada level yang sama sekali berbeda. Jurang di antara mereka seperti jarak antara langit dan bumi. Ling Han tidak dapat menerima ini. Apakah benar-benar ada orang aneh yang menentang surga? Mereka dapat mencapai dalam beberapa tahun apa yang orang lain butuhkan ratusan juta tahun atau bahkan miliaran tahun untuk mencapainya. Orang harus menyadari bahwa Ling Han sudah aneh. Bagaimanapun, jika Ling Han tahu bahwa Ji Wuming adalah reinkarnasi dari Raja Surgawi Surga ke-9, dia pasti akan tiba-tiba mengerti. Raja Surgawi Surga ke-9, mungkin mereka telah hidup selama triliunan tahun, atau mungkin mereka telah hidup selama beberapa zaman. Jadi, apakah aneh jika mereka memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan? Jumlah orang menjadi semakin sedikit, apalagi tidak ada yang berani kabur. Lagi pula, jika mereka meninggalkan perlindungan Ling Han dan yang lainnya, mereka akan dengan mudah ditangkap oleh Ji Wuming, di mana mereka akan ditelan. Namun, bahkan jika mereka tinggal, Ling Han dan yang lainnya masih tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Mereka hanya bisa menunda kematian mereka yang tak terhindarkan. Tingkat Kaisar tidak bisa tidak merasakan kesedihan dan kekesalan. Di dunia luar, siapa di antara mereka yang bukan makhluk perkasa dan terkenal? Bahkan jika mereka tidak menjadi Raja Surgawi di masa depan, mereka setidaknya masih bisa menjadi elit tingkat asal ascending. Namun, mereka sebenarnya mengalami nasib seperti itu. Betapa menyedihkan, hanya tingkat raja seperti Yan Xianlu, San Jitong, Lao Song, dan yang lainnya yang bisa bertahan. Tanpa campur tangan dari surga kemakmuran yang luas, mereka kemungkinan besar cukup kuat untuk bertukar beberapa serangan dengan Ji Wuming. Dengan demikian, mereka bisa bertahan sampai Ling Han dan yang lainnya bergegas untuk membantu mereka. Hanya dalam 1 jam, hanya 7 orang yang tersisa, tidak termasuk Ji Wuming. Selain itu, semuanya adalah tingkatan raja. Saya mendorong Anda untuk menyerah, kata Ji Wuming dengan suara tenang. Kalian tidak bisa menghentikanku. Selain itu, saya juga tidak ingin menyia-nyiakan kartu truf saya untuk Anda. Mengapa kita semua tidak duduk untuk mengamati arti sebenarnya dari Dao Agung? Dalam mimpimu, Su Yarong meraung marah. Dia terus menyerang Ji Wuming dengan ganas. Ling Han juga penuh dengan semangat juang. Terlalu sulit untuk menemukan lawan yang begitu menantang. Memang, bertarung melawan Ji Wuming juga akan memberinya banyak manfaat. Bagaimanapun, Ji Wuming adalah ahli dalam memanipulasi peraturan. Selama Ling Han dapat memahami detail regulasi yang baik, kekuatannya pasti akan terlihat peningkatan yang nyata. Sementara itu,
Arti sebenarnya dari Dao Agung adalah harta yang dapat membantunya memahami detail halus ini. Yan Xianlu dan yang lainnya juga mulai menyerang Ji Wuming. Namun, bahkan dengan 7 tingkatan raja yang menyerangnya, Ji Wuming masih tampil setenang dan sesantai mungkin. Bahkan, dia bahkan akan menimbulkan ancaman mematikan bagi San Jitong dan Lao Song dari waktu ke waktu. Keduanya adalah yang terlemah di antara 7 tingkatan raja. Faktanya, mereka hampir tidak bisa menahan satu serangan pun dari Ji Wuming. Begitu mereka diserang, mereka akan terjerumus ke dalam situasi hidup dan mati yang berbahaya. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua sudah bersimbah darah. Mereka tampak sesedih mungkin. Yan Xianlu ingin menarik mereka berdua ke dalam alat dewa tata ruangnya, namun ini akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri dan martabat mereka. Selain itu, ini juga bukan metode yang aman. Lagi pula, bagaimana jika alat dewa tata ruangnya direbut oleh Ji Wuming? Pada saat itu, San Jitong dan Lao Song pasti akan menghadapi kematian. Dengan demikian, dengan penambahan 2 tingkatan raja ini, Ling Han dan kecakapan pertempuran yang lain turun dengan jumlah yang signifikan. Mereka benar-benar ditekan oleh Ji Wuming. Baik pengalaman pertempuran dan intuisinya luar biasa, dan kemungkinan besar ini adalah hasil dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Reaksinya sangat alami, dan dia tidak perlu memikirkannya sama sekali. Tubuhnya secara refleks akan memilih tindakan yang paling cocok. Ling Han menjadi semakin bingung, dan dia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" "Aku, pion tanpa nama," jawab Ji Wuming dengan suara tenang. Dia kemudian melirik Su Yarong, dan berkata, "Ini adalah kali terakhir saya menyarankan ini. Kenapa kamu tidak berhenti?" Ling Han adalah yang pertama berhenti. Meskipun dia ingin mengalahkan Ji Wuming, dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Tentu saja, jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dia tidak akan takut pada Ji Wuming sama sekali. Pertama-tama, bisakah Ji Wuming merobek pertahanannya? Pada saat itu, dia bisa dengan bebas melepaskan kekuatan 9 surga api dan sumber air Suanyin. Yang paling penting, kekuatan pertempurannya masih belum sepenuhnya pulih. Pada saat yang sama, dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan menara hitam. Dengan berhentinya Ling Han, Permaisuri dan Hu Niu secara alami juga berhenti meskipun mereka merasa sangat tidak senang tentang ini. Mengikuti mereka, Yan Xianlu dan yang lainnya juga berhenti. Hanya Su Yarong yang terus menyerang Ji Wuming. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan amarah. Di bawah pegunungan biru, roh kelinci bingung dan bingung. Sungai petir mengalir ke samping, naga banjir melepaskan kekuatan mereka, kata Ji Wuming tiba-tiba. "Kamu," Su Yarong tergagap saat ekspresinya berubah drastis. Serangannya tiba-tiba berhenti, dan sosok rampingnya mulai bergetar tak terkendali. Dia tampil seemosional mungkin. Chapter 1973. Identitas yang mengagumkan. Ji Wuming tersenyum dan bertanya, "Gadis, kamu tidak akan menyerangku lagi?" "Tuan," seru Su Yarong saat dia tiba-tiba jatuh berlutut, dengan air mata mengalir di pipinya. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan emosi. Apa yang sedang terjadi? Pertempuran ini tiba-tiba menjadi reuni keluarga? Dilihat dari sujudnya, Su Yarong mungkin akan tersenyum dan menerima nasibnya bahkan jika Ji Wuming ingin membunuhnya. Faktanya, sepertinya dia adalah bawahan Ji Wuming. Namun, sebagai tingkat raja tertinggi, bagaimana dia bisa menjadi bawahan orang lain? Selain itu, dia jelas tidak mengenalinya pada awalnya. Setidaknya, bukan identitasnya saat ini. Hanya ketika dia melafalkan kalimat-kalimat itu, dia akhirnya menyadari dan meneteskan air mata. Ji Wuming ini, siapa dia? Tidak hanya itu, tetapi Su Yarong ini kemungkinan besar memiliki identitas lain juga. Ling Han mengerutkan kening, dan berkata, "Alih-alih mengadakan reuni kecil yang bahagia, mungkin Anda harus menjelaskan ini kepada semua orang." "Kamu tidak berhak untuk tahu," kata Ji Wuming dengan suara tenang. Dia menatap Ling Han,
dan setitik emas muncul di matanya. Suaranya bermakna ketika dia berkata, "Selain dari dua kekuatan sumber langit dan bumi, sepertinya ada sesuatu yang lain denganmu. Apalagi nilainya bahkan lebih besar. Karena bahkan aku tidak bisa melihatnya." Ling Han tercengang. Orang aneh macam apa dia? Nilai yang bahkan lebih besar dari kekuatan sumbernya. Ji Wuming pasti telah menemukan keberadaan menara hitam. Namun, menara kecil pernah mengatakan kepadanya bahwa menara hitam tidak dapat ditemukan kecuali dia menggunakannya sebelum Raja Surgawi. Tentu saja, ini mengacu pada Raja Surgawi tingkat rendah. Namun, Ji Wuming secara alami bukanlah Raja Surgawi tingkat tinggi. Sebaliknya, dia hanya seorang pembudidaya pesangon kelima. Karena itu, bagaimana dia menemukan keberadaan menara hitam? Yan Xianlu, San Jitong, dan yang lainnya juga tercengang. Ling Han sebenarnya memiliki dua kekuatan sumber langit dan bumi. Ini adalah kekuatan sumber langit dan bumi. Hal-hal yang sama berharganya dengan logam surgawi, bahkan Raja Surgawi hanya bisa memimpikannya harta karun seperti itu. Namun, sebagai pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan, Ling Han sudah memiliki kekuatan sumber, dan dua itu, ini tak terbayangkan. Selain itu, dia bahkan memiliki harta yang lebih berharga daripada kekuatan sumber langit dan bumi. Apa itu? Yan Xianlu dan yang lainnya tidak dapat memahami ini. Ling Han menenangkan dirinya, dan bertanya, reinkarnasi Raja Surgawi, dia tidak hanya melihat Ji Wuming, tetapi juga pada Su Yarong. Karena dia mencurigai Tang Minglong sebagai Raja Surgawi yang bereinkarnasi, mengapa Ji Wuming dan Su Yarong juga tidak bisa menjadi Raja Surgawi yang bereinkarnasi? Ji Wuming menggelengkan kepalanya, dan jelas bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Ling Han dengan matanya yang berbinar, berkata, "Sesuatu yang bahkan aku tidak bisa melihatnya, harta seperti itu, hahaha. Aku punya kepercayaan diri sekarang." Dia menarik pandangannya sebelum berjalan ke tablet batu. Dia kemudian duduk dan mulai memahaminya. Tindakannya berani, dan dia tidak memasang pertahanan apapun. Namun, saat duduk, punggungnya seperti gunung yang menjulang tinggi menjulang ke langit. Ini adalah gunung yang hanya bisa dilihat orang. Ini adalah gunung yang tidak ada yang berani menyerang. Ini adalah semacam aura yang sangat mendominasi. Dalam kehidupan sebelumnya, orang ini jelas merupakan Raja Surgawi terpenting, seseorang yang berdiri di puncak kultivasi. Ling Han berkata dalam pikirannya. Dia kemudian berkomunikasi dengan menara kecil. "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Ling Han bertanya. "Dia luar biasa, sangat luar biasa," kata menara kecil dengan suara hati-hati. "Ini sangat jarang." Dengan menara kecil sering bangga dan santai, dan juga senang menggodanya. Sangat jarang itu menunjukkan kehati-hatian seperti itu. Janin surgawinya berkembang menuju keadaan kesempurnaan, tambah menara kecil. "Apa artinya?" Ling Han bertanya. Sebuah janin surgawi lahir jika seseorang memiliki leluhur Raja Surgawi dan garis keturunan mereka tiba-tiba kembali ke kondisi leluhur ini, memberi mereka sedikit kekuatan Raja Surgawi, menara kecil menjelaskan. Jarang yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk memarahi Ling Han karena tidak tahu apa-apa dan kurang informasi. Regulasi apapun yang dikembangkan oleh Raja Surgawi adalah regulasi apapun yang akan diperoleh keturunan mereka. Ini sangat mudah dimengerti. Misalnya, ayam hanya bisa bertelur. Jika mereka tiba-tiba bertelur, itu pasti pekerjaan bebek di sebelah. Namun, janin surgawi dari orang ini memiliki kekuatan yang sangat beragam dan kompleks. Secara teoritis, seharusnya tidak seperti ini, kata menara kecil dengan bingung. Namun, dengan orang ini, semua jenis kekuatan Divine Fetus bergabung bersama, menjadi dasar Dao-nya. Seolah-olah janin surgawinya dapat menyerap Dao dari semua Raja Surgawi. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan begitu banyak pendahulunya, Anda dapat mencoba membayangkan betapa dalam fondasinya. Mengapa saya mendorong Anda untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan sumber surga dan bumi sebelum menjadi Raja Surgawi? Ini agar Anda dapat memperkuat fondasi Anda. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah melambung ke ketinggian baru setelah menjadi Raja Surgawi. Orang ini melakukan hal yang sama persis.
Tingkat Raja Surgawi dibagi menjadi 9 surga, dengan setiap tingkat kecil berikutnya memungkinkan seseorang untuk naik ke surga baru. Namun, jika seseorang telah memahami semua peraturan di dunia ketika mereka maju ke tingkat Raja Surgawi, mungkin mereka bahkan dapat membunuh Raja Surgawi surga ketiga saat masih berada di surga pertama. Jika ini dikatakan di depan umum, mungkin orang lain akan memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa ada hierarki kekuasaan yang ketat di tingkat Raja Surgawi? Raja Surgawi surga kedua pasti bisa menghancurkan mereka yang ada di surga pertama. Ini setara dengan pembudidaya membagi tingkat jiwa yang memukul pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan. Ini seperti seorang ayah memukuli anak mereka. Putranya tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan pemukulan. Sekarang, bagaimanapun, seseorang mengklaim bahwa Raja Surgawi surga pertama tidak hanya dapat mengalahkan Raja Surgawi surga ketiga, tetapi mereka bahkan dapat membunuh mereka. Bukankah ini lelucon yang lucu? Namun, Ling Han tidak terlihat ingin tertawa sama sekali. Ji Wuming pasti adalah Raja Surgawi di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia pasti adalah Raja Surgawi tingkat tinggi. Setelah bereinkarnasi, bukankah dia bertujuan untuk menjadi yang paling kuat di dunia? Ini hanya spekulasi, namun Ling Han memang memukul kepala. Ling Han terbakar dengan semangat juang. Dia pasti harus mengalahkan orang ini. Dia harus mengalahkannya dengan adil dan jujur. Dia tidak akan meminjam kekuatan menara hitam, dia juga tidak akan menggunakan sesuatu seperti bambu hijau berbintik merah. Orang ini bisa meningkatkan niat bela dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sikap yang benar, kata menara kecil sambil mengangguk. Ini memberi penegasan pada niat Ling Han. Jangan memata-matai pikiranku, kamu menara aneh. Jika aku tidak terhubung dengan pikiranmu, apakah menurutmu aku ingin membaca pikiran kotormu? Menara kecil berkata sebagai balasan. Ling Han mengabaikan menara kecil. Dia kemudian berjalan ke loh batu dan juga duduk. Dia mulai memahami arti sebenarnya dari Dao Agung. Di bawah pimpinan Ling Han, Permaisuri dan Hun Yu juga berjalan mendekat. Ling Han kemudian melepaskan Bewitching Maiden Row dari menara hitam. Terlepas dari mereka, Yan Xianlu dan yang lainnya berjalan di depan loh batu. Hanya saja Yan Xianlu dan yang lainnya masih dipenuhi dengan ketakutan dan kehati-hatian. Mereka takut Ji Wuming tiba-tiba melompat dan menyerang mereka. Seolah membaca pikiran mereka, Ji Wuming tiba-tiba berbalik untuk tersenyum pada mereka. Ji Wuming dan Lao Song hampir mengompol karena ketakutan. Sementara itu, Yan Xianlu juga melompat dan bersiap untuk membela diri. Ji Wuming berbalik dan terus memahami arti sebenarnya dari Dao Agung. Seolah-olah dia hanya mencoba menakut-nakuti Yan Xianlu dan yang lainnya. Namun, setelah mengalami ini, Yan Xianlu dan yang lainnya tidak berani melangkah lebih dekat. Mereka harus menjaga jarak aman dari orang aneh itu. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan jika mereka dimakan? Namun, mereka perlu berjalan lebih dekat jika mereka ingin melihat arti sebenarnya dari Dao Agung dengan jelas. Dengan kekuatan misterius langit dan bumi yang menyembunyikan lempengan batu itu, mereka secara alami tidak dapat melihat simbol dengan jelas dari jauh. Yan Xianlu dan yang lainnya sangat frustrasi dengan ini. Sementara itu, Su Yarong seperti pelayan saat dia dengan hormat berlutut di belakang Ji Wuming. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Apakah ini masih pembudidaya tingkat duniawi Severing paling kuat kedua dari surga kemakmuran luas? Apakah ini masih wanita paling cantik dari surga kemakmuran luas? Setelah hanya 3 hari, Ji Wuming berdiri kembali. Dia melirik Ling Han dan berkata, "Hati-hati, lain kali kita bertemu, aku akan mengumpulkan semua hartamu darimu." Ling Han membuka matanya dan menjawab, "Setelah mengalahkanmu, aku akan menyelamatkan hidupmu." Sebagai perbandingan, kata-katanya jauh lebih mendominasi dan percaya diri. Jadi bagaimana jika Ling Han menyelamatkan hidupnya? Terlepas dari bagaimana dia mengejar dan mengejar, dia tidak akan pernah bisa mengejar Ling Han. Hahaha, Ji Wuming tertawa terbahak-bahak saat dia dengan percaya diri melangkah pergi. Chapter 1974.
Yang Mulia Surgawi, Ling Han mengalihkan pandangannya ke Su Yarong. Su Yarong tidak pergi dengan Ji Wuming. Sebaliknya, dia hanya melihat dia pergi dengan ekspresi hormat dan hormat. Hanya ketika dia menghilang dari pandangan dia berubah dari berlutut menjadi duduk. Pada saat yang sama, kepercayaan diri dan ekspresi santai dari keajaiban tertinggi kembali ke wajahnya. Ini adalah Su Yarong yang sebenarnya. Nona Su, siapa sebenarnya Ji Wuming ini? Ling Han bertanya. Su Yarong tersenyum dan menjawab, saya yakin Anda bisa menebaknya. Dia secara alami adalah orang yang sangat perkasa. Jelas bahwa dia tidak mau berbicara tentang identitas asli Ji Wuming. Ling Han hanya bisa menebak. Raja Surgawi Surga ke-8, dia fokus pada ekspresi Su Yarong, dan dia melihat sedikit rasa jijik melintas di matanya. Raja Surgawi Surga ke-9, katanya dengan pasti. Su Yarong tidak mengatakan apa-apa. Dia mengabaikan Ling Han, dan dia malah mulai fokus pada tablet batu yang mencatat arti sebenarnya dari Dao Agung. Raja Surgawi Surga ke-9. Ling Han mengulangi ini dalam pikirannya. Ini benar-benar menakjubkan. Mengapa Raja Surgawi Surga ke-9 perlu bereinkarnasi? Bagaimanapun, mereka sudah berdiri di puncak dunia. Mungkin dia ingin menekan sesama Raja Surgawi Surga ke-9 dan menjadi benar-benar tak terkalahkan. Jadi dia dengan tegas meninggalkan kultivasi terpentingnya dan memutuskan untuk memulai dari awal lagi, apalagi menjadi Raja Surgawi Surga ke-9, bahkan menjadi Raja Surgawi Surga pertama dipenuhi dengan rintangan dan bahaya. Jadi, bagaimana jika dia tidak bisa kembali ke ketinggian yang sama lagi? Lagi pula, itu bukan kesimpulan yang pasti bahwa seorang Raja Surgawi pasti bisa kembali ke tingkat kultivasi yang sama setelah bereinkarnasi. Kultivasi adalah masalah yang menantang surga itu sendiri. Jadi mereka yang bereinkarnasi untuk berkultivasi dari awal secara alami akan menjadi sasaran surga. Kesengsaraan surgawi mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terbunuh selama proses penanaman kembali ini? Bahkan Ling Han tidak memiliki keberanian untuk memotong buah kultivasinya sendiri dan memulai dari awal lagi. Setelah mencapai puncak, seberapa kuat kemauan seseorang untuk memutuskan kultivasi mereka sendiri? Menara kecil, apakah mencapai tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar puncak dari alam surgawi? Ling Han bertanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Ji Wuming telah memutuskan kultivasinya sendiri hanya untuk menjadi Raja Surgawi Surga ke-9 yang paling kuat. Lagi pula, dengan begitu banyak waktu di tangan mereka, Raja Surgawi Surga ke-9 pasti bisa memperbaiki ketidaksempurnaan dalam kultivasi mereka, sampai mereka mencapai keadaan sempurna. Kecuali ini untuk mempersiapkan transformasi dasar, dan untuk mempersiapkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah tingkat Raja Surgawi Surga ke-9 bukanlah puncak sebenarnya dari alam surgawi. Menara kecil berhenti sejenak sebelum berkata, di atas surga ke-9, Raja Surgawi adalah makhluk terpenting di dunia. Yang Mulia Surgawi, yang mulia. Hati Ling Han melonjak saat mendengar ini. Dia tiba-tiba teringat menara kecil yang merujuk pada pemilik menara hitam sebelumnya sebagai Yang Mulia. Di atas surga ke-9, Raja Surgawi adalah makhluk terpenting di dunia, yang mulia. Mereka adalah penguasa dunia yang terhormat. Keberadaan macam apa ini? Ling Han bertanya. Mulutnya terasa sedikit kering, dan dia berkata, bagaimanapun, Raja Surgawi Surga ke-9 sudah menikmati kedudukan yang setara dengan langit dan bumi. Mereka transenden di atas dao besar, dan mereka dapat memanipulasi langit dan bumi. Dengan satu pemikiran, mereka dapat mewujudkan klon di mana saja di dunia. Terlebih lagi, klon ini memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Surgawi Surga ke-9. Bahkan jika seseorang hanya menyebutkan gelar mereka, ini masih akan memicu reaksi dari langit dan bumi, kata menara kecil dengan suara santai. Ling Han menenangkan dirinya, namun anggota tubuhnya mulai terasa sedikit dingin. Jadi, pemilik menara hitam adalah Yang Mulia Surgawi. Namun, dia meninggal, itu benar, menara kecil menjawab. Itu tidak mengabaikan pertanyaan Ling Han. Sebaliknya, itu menjawabnya dengan jujur.
bahkan yang mulia surgawi bisa meninggal. Ini adalah makhluk yang transenden di atas Dao Agung. Bagaimanapun, tidak heran gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan sangat kuat. Itu berhasil menarik api 9 surga dan air sumber Suanyin. Ternyata, ini adalah teknik kultivasi yang melampaui Dao Agung. Namun, semakin Ling Han belajar tentang kekuatan yang mulia surgawi, semakin dia tidak dapat memahami bagaimana keberadaan seperti itu bisa mati. Bahkan jika mereka ingin bunuh diri, itu mungkin masih mustahil, kan? Tidak ada lagi kekuatan di dunia yang bisa menghapus makhluk seperti itu. Tidak perlu bagimu untuk memikirkan ini sekarang. Tingkatkan kultivasi Anda, dan Anda akhirnya akan memahami segalanya di masa depan, kata menara kecil. Ling Han mengangguk mengerti. Menara kecil sangat pandai menyimpan rahasia, jadi tidak ada gunanya meminta informasi lebih lanjut. Jelas bahwa Ji Wuming telah memutuskan kultivasinya sendiri sehingga dia bisa membidik gelar yang mulia surgawi. Dia ingin mencapai puncak dunia yang sebenarnya. Keberanian dan tekadnya sangat mencengangkan, jadi tidak heran jika Su Yarong memperlakukannya dengan hormat dan hormat. Tunggu, lalu mengapa Su Yarong bereinkarnasi juga? Bagaimana dengan Tang Minglong? Mungkin mereka semua ingin menjadi yang mulia surgawi. Setelah menjawab satu pertanyaan, banyak lagi pertanyaan baru muncul. Ini menyebabkan dia merasa sangat frustrasi. Apapun, lupakan saja, dia mengembalikan perhatiannya ke tablet batu. Pemahaman Ji Wuming tentang peraturan jelas telah mencapai ketinggian yang mencengangkan. Karena itu, dia hanya perlu 3 hari untuk sepenuhnya mencerna makna sebenarnya dari Dao Agung yang tercatat di tablet batu ini. Ling Han secara alami tidak bisa meniru prestasi seperti itu. Dia benar-benar berada di tingkat duniawi yang memutuskan, jadi dia tidak memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya atau beberapa zaman. Tidak ada cara baginya untuk bersaing dengan Ji Wuming. Setelah setengah tahun, Su Yarong juga berdiri. Dia melirik Ling Han, dan ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Ada sedikit kegelapan. Namun dia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dia dengan anggun menuruni gunung. Ketika dia berbalik, Ling Han juga membuka matanya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Jika Su Yarong menyerangnya saat itu, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia akan melepaskan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Dia mengembalikan perhatiannya pada arti sebenarnya dari Dao besar itu lagi, terus memperkuat pemahamannya tentang peraturan pembantaian. Setelah 13 tahun penuh, Ling Han akhirnya menyelesaikan pemahamannya. Namun, dia masih belum berhasil sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari Dao Agung ini. Meski begitu, dia akhirnya berhasil memasukkan setiap simbol ke memori. Tentu saja, jika seseorang memintanya untuk menggambar simbol-simbol ini sekarang, dia pasti tidak bisa melakukannya. Ini adalah simbol yang hanya bisa dirasakan oleh intuisi. Mereka tidak bisa diteruskan ke orang lain. Langit dan bumi tidak mengizinkan ini. Dia pernah berpikir untuk menggali tablet batu dan menempatkannya di dalam menara hitam. Namun, dia telah menemukan bahwa ini tidak mungkin. Tablet batu itu terhubung ke seluruh gunung, jadi jika dia ingin mengambilnya, dia harus mengambil seluruh gunung. Jika gunung ini terdiri dari batu biasa, Ling Han tidak akan keberatan mengambilnya. Memang, dia bisa menariknya ke menara hitam dengan gelombang sederhana. Namun, tempat ini terlalu aneh, jadi dia tidak bisa mengambil gunung ini sama sekali. Karena itu, ia menghabiskan 13 tahun penuh untuk mengingat simbol-simbol Dao Agung. Setelah melihat Hunyu, permaisuri, dan perawan penyihir Rou masih memahami arti sebenarnya dari Dao Agung, Ling Han memutuskan untuk memasuki menara hitam terlebih dahulu. Dia mulai berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Dari sini, dia juga dapat menentukan bahwa Hunyu bukanlah reinkarnasi dari Raja Surgawi. Kalau tidak, dengan fondasi Dao dari kehidupan sebelumnya, apakah dia perlu waktu lama untuk memahami arti sebenarnya dari Dao Agung di bawah pohon reinkarnasi? 700.000 tahun berlalu dalam sekejap. Di dunia luar, hanya 20 tahun telah berlalu. Ling Han keluar dari menara hitam. Dia akhirnya mencapai penguasaan awal tentang arti sebenarnya dari Dao Agung. Memang, ini hanya penguasaan awal,
dan bukan penguasaan menyeluruh. Sementara itu, Hu Niu dan yang lainnya masih mengingat arti sebenarnya dari Dao Agung. Ling Han tidak mengganggu mereka, dan dia memasuki menara hitam lagi. Dia mengambil sepotong Celestial King Bloodstone, dan mulai membandingkan ini dengan arti sebenarnya dari Dao Agung. Dia terus memikirkan peraturan pembantaian. 10 tahun lagi berlalu di dunia luar, dan ini setara dengan lebih dari 300.000 tahun di bawah pohon reinkarnasi. Pada saat ini, Hu Niu dan Permaisuri akhirnya menyelesaikan pemahaman mereka. Mereka akhirnya berkomitmen untuk mengingat makna sebenarnya dari Dao Agung. Karena Bewitching Maiden Row masih memahami tablet batu, Ling Han menarik Hu Niu dan Permaisuri ke Menara Hitam terlebih dahulu. Mereka mulai menyelidiki peraturan pembantaian bersama. Namun, Hu Niu merasa sangat tidak senang. Mengapa mereka harus menunggu wanita penyihir bodoh itu? Namun, Ling Han dan Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa dengan patuh memasuki Menara Hitam untuk memahami peraturan pembantaian. Untungnya, ini adalah masalah baru baginya, jadi dia sangat tertarik dan bersemangat. Dia tidak merasa bosan sama sekali. Dan dengan demikian, 50 tahun lagi berlalu di dunia luar. Sihir Maiden Row akhirnya berdiri. Sementara itu, Yan Xianlu, San Jitong, dan yang lainnya telah pergi lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah jurang pemisah di antara mereka. Chapter 1975. Puncak kedua. Setelah Bewitching Maiden Row menyelesaikan pemahamannya, Ling Han segera menariknya ke Menara Hitam sehingga dia bisa memperkuat fondasi Dao-nya. Sementara itu, dia, Permaisuri, dan Hu Niu mulai menuruni gunung. Terhitung sejak Ji Wuming pergi, lebih dari 80 tahun telah berlalu. Karena itu, sulit untuk mengatakan apakah harta dari dua puncak lainnya telah diambil. Demikian pula, sulit untuk mengatakan apakah seseorang telah mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood, atau mungkin sudah melarikan diri dari langit dan bumi ini. Mereka bertiga sangat berhati-hati saat menuruni gunung. Bahkan, mereka lebih waspada dari sebelumnya. Ini karena gaya gravitasi terlalu besar. Apalagi, mereka sedang menuju ke bawah, jadi lebih mudah jatuh secara tidak sengaja. Setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya berhasil turun gunung. Apakah kita akan menuju ke dua puncak lainnya sekarang, atau kita akan menjelajah lebih jauh ke lembah? Tanya Permaisuri. Mari kita melihat-lihat dua puncak lainnya dulu, jawab Ling Han setelah merenung sejenak. Pertama-tama, lembahnya terlalu besar, jadi tanpa panduan apapun, kita mungkin tidak akan menemukan Fury Flame Lightning Strike Wood bahkan jika kita menghabiskan 1 juta tahun untuk melihat-lihat. Kedua, bagaimana jika Fury Flame Lightning Strike Wood ada di salah satu dari dua puncak gunung? Hu Niu menarik tangan Ling Han, dan berkata, kalau begitu ayo cepat pergi. Dia mulai menyeretnya. Setelah berjalan beberapa saat, monster humanoid yang memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Biarkan Niu menanganinya, seru Hu Niu sambil melompat ke depan. Dia baru saja memahami sebagian kecil dari peraturan pembantaian, jadi dia ingin mengujinya. Siu, semburan aura pembunuh berubah menjadi pedang rai saat menyapu ke depan. Dengan retakan, monster humanoid itu langsung hancur berantakan. Permaisurilah yang telah menyerang. Ark, menjijikan, terlalu menjijikan, Hu Niu berteriak marah. Kenapa kamu selalu mencuri barang-barang Niu? Permaisuri menarik kembali jarinya, dan berkata, apakah namamu tertulis di kepala monster itu, jadi kamu diizinkan mencuri mangsaku karena ini? Hu Niu bertanya dengan marah. Permaisuri dengan paksa menahan senyumnya, dan dia mengangguk dengan ekspresi serius. Dia sengaja bermain-main dengan Hu Niu. Benar saja. Hu Niu mulai melompat-lompat frustrasi. Dia seperti monyet kecil. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Dalam hal kekuatan, Hu Niu memang sedikit lebih unggul dari Permaisuri. Namun, dalam hal kecerdasan, Permaisuri jauh lebih unggul dari Hu Niu. Bagaimanapun,
Dia telah menikmati posisi seorang permaisuri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia sangat akrab dengan semua jenis taktik. Baiklah, baiklah, berhenti mengeluh sekarang. Ada banyak monster yang harus kamu bunuh di sini, kata Ling Han menghibur. Hu Niu cemberut saat dia berpegangan pada Ling Han. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dan membuat wajah ke arah permaisuri, seolah-olah dia sedang memandang rendah dirinya. Mereka bertiga terus maju. Benar saja, monster lain muncul di hadapan mereka. Namun kali ini, Ling Han yang menyerangnya lebih dulu. Semburan regulasi berubah menjadi cahaya pedang saat menebas ke depan, langsung membunuh monster itu. Ling Han, kamu juga jahat. Niu tidak akan bermain denganmu lagi. Hu Niu membungkuk untuk menggigit telinganya. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk punggung Hu Niu dan berkata, masih banyak peluang di depan. Lebih banyak monster muncul di hadapan mereka, dan Hu Niu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang. Kemampuan destruktif dari Regulation of Slaughter benar-benar menakutkan. Selain itu, mereka telah memperoleh arti sebenarnya dari dao besar ini. Jadi ini meningkatkan kekuatan peraturan pembantaian ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kultivasi mereka jelas tidak meningkat, namun kekuatan mereka memang meningkat. Benar saja, tingkat kultivasi tidak mutlak. Semakin kuat pemahaman regulasi, semakin kuat kecakapan pertempuran mereka. Mereka bertiga dengan senang hati melanjutkan ke depan. Mereka terus bertarung dengan monster untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi ini. Bagaimanapun, latihan adalah kunci untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kaki puncak gunung kedua. Seperti puncak gunung sebelumnya, puncak gunung ini menjulang ke atas awan. Melihat ke atas, orang tidak bisa melihat puncaknya. Mereka mulai mendaki gunung. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jalan bercabang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan mereka. Bagaimana kita harus maju? Hu Niu bertanya. Dia benar-benar bingung dengan ini. Pilih saja jalan secara acak, kata Ling Han. Karena mereka tidak tahu jalan mana yang benar, mereka secara alami akan memilih yang acak. Mereka bertiga secara acak memilih jalan, dan terus maju. Tanpa diduga, ini adalah jalan yang panjang dan berliku, dan setelah 3 hari, mereka menemukan bahwa itu benar-benar mengarah ke jalan buntu. Sebuah tebing muncul di depan mereka, dan melihat ke bawah, yang bisa mereka lihat hanyalah jurang maut. Itu gelap gulita mungkin. Mereka menyusut kembali, dan mulai berjalan kembali ke jalan yang mereka datangi. Akhirnya kembali ke tempat mereka mulai. Mereka kemudian memilih jalan lain, yang sama panjang dan berliku. Untungnya, setelah berjalan selama 2 hari, jalur ini bercabang menjadi 3 jalur lagi. Jika jalan ini juga salah, maka memilih salah satu dari 3 jalan hanya akan menyebabkan kita menjelajah lebih jauh dan lebih jauh di sepanjang jalan ketidakbenaran. Jika kita maju secara membabi buta, kita mungkin akan terjebak di sini selamanya. Ini kemungkinan besar formasi. Mereka bertiga kembali ke titik awal lagi. Terhadap formasi, itu akan sia-sia tidak peduli berapa kali mereka mencoba keberuntungan mereka. Mereka hanya akan dibawa ke dalam lubang. Jika mereka ingin mendaki gunung ini, mereka harus memecahkan formasi ini terlebih dahulu. Mereka menuruni gunung, dan mulai mengamatinya dari bawah. Hu Niu benci menggunakan otaknya, jadi tidak lama kemudian dia mulai menguap karena bosan. Dia berbaring di punggung Ling Han dan mulai tidur. Sementara itu, permaisuri dan Ling Han mulai berdiskusi dan bertukar temuan mereka. Kebijaksanaan gabungan dari 2 orang secara alami lebih besar daripada 1 orang. Mereka terus memasuki menara hitam, di mana mereka dapat menggunakan bantuan pohon reinkarnasi. Ini adalah keuntungan yang signifikan. Setelah hanya 3 hari, mereka sudah membuat rencana awal. Mereka telah menghabiskan hampir 300 tahun di bawah pohon reinkarnasi. Mereka bertiga mulai mendaki gunung lagi. Mereka memilih jalan, dan setelah maju selama 1 hari, jalan ini bercabang menjadi 2 jalur terpisah. Mereka memilih jalur kiri, dan setelah maju untuk hari lain, jalur ini bercabang menjadi 3 jalur lainnya. Mereka memilih jalan tengah. Setelah berjalan 1 hari lagi, jalan ini bercabang menjadi 4 jalur terpisah.
Sama seperti itu, jumlah pertigaan di jalan mulai terus meningkat. Akhirnya, jalan akan bercabang menjadi beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu jalan. Namun, Ling Han dan Permaisuri tidak heran dengan ini. Sebaliknya, mereka senang. Ini sepenuhnya sejalan dengan deduksi mereka. Mereka memang telah memilih jalan yang benar. Selusin hari berlalu, dan sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Itu tidak lain adalah Yan Xianlu. "Saudara Yan," Ling Han berteriak. "Kakak Ling," Yan Xianlu berkata dalam salam saat dia berbalik. "Kalian juga telah datang." Dia tidak tahu bahwa Ling Han dan yang lainnya hanya menggunakan 1 tahun untuk mengejarnya. Kalau tidak, dia pasti akan sangat terkejut. Ini karena dia telah menghabiskan beberapa tahun untuk akhirnya menemukan sebuah pola. Namun, bahkan setelah tiba di sini, dia masih perlu menganalisis setiap percabangan di jalurnya beberapa kali sebelum dia bisa menentukan jalur yang benar. Ling Han mengangguk puas. Mereka sudah mengejar seseorang yang telah berangkat 20 tahun yang lalu. Selama jalur yang tersisa cukup panjang, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengejar yang lainnya. Bagaimanapun, pohon reinkarnasi dapat memberi mereka keuntungan besar dalam situasi seperti ini. Tidak lama kemudian mereka tiba di persimpangan baru di jalan setapak. Ling Han dan yang lainnya memilih jalan tanpa ragu sama sekali. Ling Han dan Permaisuri dipenuhi dengan keyakinan. Sementara itu, Hu Niu tidak memeras otaknya sama sekali. Dia hanya mengikuti jejak mereka. "Kakak Ling, apakah kamu tidak perlu menganalisis situasi sama sekali?" Yan Xianlu bertanya. Dia telah merenung sejenak sebelum buru-buru mengejar mereka. "Hah?" Ling Han menggosok hidungnya. Bukankah mereka sudah selesai menganalisis situasi sejak lama? Setelah melihat ekspresi Ling Han, Yan Xianlu tiba-tiba menyadari. "Tidak mungkin kamu sudah mengetahuinya, kan? Jadi kamu bahkan tidak perlu berpikir sebelum memilih jalan yang benar," serunya keheranan. "Itu tidak sama untukmu?" Ling Han bertanya. F***K, kalian semua aneh." Yan Xianlu merasa sangat jengkel. Dia merasa sudah merupakan pencapaian besar bahwa dia telah memilih jalan yang benar. Namun, semakin jauh dia memberanikan diri, semakin dia perlu menganalisis. Akibatnya, dia juga perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menentukan jalan yang benar. Bepergian di sepanjang jalan hanya akan memakan waktu 1 hari. Namun, menganalisis percabangan dan menentukan jalur yang benar akan membutuhkan beberapa bulan, atau bahkan 1 tahun penuh. "Kakak Ling, aku akan mengikuti kalian." Chapter 1976. Surga menghancurkan 9 pedang. Sebelum Ling Han, Yan Xianlu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ada keajaiban yang lebih aneh darinya di dunia ini. Bakat kultivasi Ling Han lebih unggul darinya, dan kecakapan bertarungnya juga lebih unggul darinya. Dalam domain alkimia, Ling Han lebih memiliki potensi untuk menjadi seorang Grandmaster. Saat ini, bahkan bakatnya dalam formasi jauh di depan Yan Xianlu. Bagaimana mungkin ada orang yang sangat berbakat di dunia ini? Mengikuti pimpinan Ling Han dan Permaisuri, mereka tidak perlu berhenti di persimpangan jalan manapun. Ini secara alami meningkatkan kecepatan mereka dengan jumlah yang signifikan. 2 bulan kemudian, beberapa orang lagi muncul di hadapan mereka. Ini termasuk Su Yarong dan yang selamat dari surga kemakmuran luas. Misalnya, Liu Jie dan adik perempuannya. Su Yarong tanpa sadar mengerutkan alisnya yang indah saat melihat Ling Han dan yang lainnya. Dia sedikit heran. Dia yakin bahwa Ling Han dan yang lainnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami arti sebenarnya dari Dao Agung. Sekarang, bagaimanapun, mereka benar-benar mengejarnya. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa Ling Han dan yang lainnya bisa memecahkan formasi ini jauh lebih cepat darinya. Dia benar-benar tercengang. Yang lain tidak tahu, tetapi dia secara alami jelas bahwa dia telah menjadi Raja Surgawi surga ke-7 di kehidupan sebelumnya. Karena dia telah hidup begitu lama, dia secara alami berpengalaman dengan banyak dao dunia yang berbeda. Sekarang,
Bagaimanapun, dia benar-benar telah dipukuli oleh seorang kultivator tingkat duniawi Severing yang sangat sedikit. Keajaiban dari surga kemakmuran luas semuanya memasang ekspresi tidak ramah ketika mereka melihat Ling Han dan yang lainnya. Setengah dari keajaiban dari surga kemakmuran luas telah dibantai oleh Ji Wuming, sementara beberapa lainnya telah menempuh jalan yang salah. Mereka tidak bisa bertemu Su Yarong dan mengikutinya. Dengan demikian, saat ini hanya ada 7 dari mereka secara total. Apa yang kamu bicarakan? Hu Niu berkata dengan tatapan tajam. Siapa yang tidak senang datang dan lawan aku? Tidak ada yang menjawabnya. Keganasan Hu Niu sudah terukir dalam di benak semua orang. Dari keajaiban dari surga kemakmuran luas, hanya Su Yarong yang bisa menyaingi dia. Adapun yang lain, mereka tidak cocok untuknya. Tidak ada pihak yang berkomunikasi satu sama lain. Dan itu tidak lama sebelum mereka mencapai persimpangan berikutnya di jalan. Keajaiban dari surga kemakmuran luas semuanya berhenti di jalurnya. Dengan Su Yarong sebagai pemimpin mereka, mereka akan menganalisis situasi untuk menentukan jalan yang benar. Namun, Ling Han dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali. Mereka langsung memilih jalan. Su Yarong dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah mereka perlu menentukan jalan yang benar? Ini tidak mungkin. Untuk menentukan jalan yang benar dengan sekali pandang, kemampuan analisis macam apa ini? Ikuti mereka, Su Yarong segera berkata. Bahkan jika ini adalah jalan yang salah, mereka masih bisa segera mundur. Memori celestial secara alami tidak perlu dipertanyakan. Mereka mengaktifkan teknik gerakan mereka, dan segera mengikuti di belakang Ling Han dan yang lainnya. Setelah seharian melakukan perjalanan, mereka tiba di depan pertigaan lain di jalan setapak. Dengan penglihatan celestial, mereka dapat dengan mudah menentukan berapa banyak jalan yang ada dengan sekali pandang. Secara kebetulan, ada satu jalur lagi dari pertigaan sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah jalan yang benar. Apakah Ling Han dan yang lainnya menebak dengan benar? Mungkinkah ada kebetulan yang begitu hebat? Selain itu, mungkinkah mereka menebak jalan mereka ke sini? Ini terlalu menakutkan, orang aneh macam apa dia. Namun, karena ini masalahnya, mereka secara alami akan mengikuti di belakang Ling Han dan yang lainnya. Keajaiban dari surga kemakmuran luas semua memikirkan ini. Bagaimanapun, ini akan membantu mereka menghemat waktu. Setelah melewati beberapa pertigaan, Su Yarong dan yang lainnya terus mengikuti di belakang Ling Han. Mereka menikmati hasil kerja kerasnya. Oi, kenapa kamu masih mengikuti kami? Hu Niu bertanya dengan tidak senang. Apakah keluargamu memiliki jalan ini? Apakah orang lain tidak diizinkan untuk berjalan dengan mereka? Seorang raja tingkat dari surga kemakmuran luas bertanya sebagai balasan. Dia secara alami tidak mau mengakui bahwa mereka menikmati hasil kerja Ling Han. Baiklah kalau begitu, kata Ling Han sambil mengangguk. Setelah tiba di pertigaan berikutnya, dia berhenti dan berkata, kalian duluan. Su Yarong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kami dulu, namun, mereka secara alami tidak perlu mundur. Mereka mengabaikan Ling Han dan mulai menganalisis jalan. Ling Han mencibir sebelum memilih jalan. Setelah melihat ini, Su Yarong dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Mereka tidak merasa malu sama sekali. Kalian terlalu tak tahu malu, teriak Hu Niu. Ling Han tersenyum dan berkata padanya, jangan khawatir, aku punya ini. Setelah tiba di pertigaan berikutnya, Ling Han tiba-tiba meraih permaisuri dan yang lainnya sebelum mengaktifkan teknik gerakan. Dia secara mengejutkan berubah menjadi 4 bayangan, yang masing-masing berlari di jalur yang berbeda. Su Yarong dan yang lainnya langsung berhenti di jalur mereka. Mereka tidak tahu bayangan mana yang harus diikuti. Bagaimana ini mungkin? Ling Han baru mencapai pesangon kelima. Jadi bahkan jika kultivasinya bisa menyaingi mereka yang berjiwa yang, dan bahkan jika kecakapan pertempurannya bisa menekan mereka yang berjiwa yin, dia masih bukan elit pembagi tingkat jiwa. Hanya mereka yang berada di tingkat jiwa pembagi yang dapat memisahkan jiwa mereka untuk membuat klon diri mereka sendiri. Mustahil untuk membedakan klon ini dari orang yang sebenarnya. Ini terlalu aneh.
Namun, mereka tidak tahu bahwa Ling Han sebenarnya telah memanfaatkan kekuatan waktu menara hitam. Dia telah menanamkan dirinya dengan kekuatan ini, membiarkan waktu melambat beberapa ratus kali lipat. Apa yang tampak seperti instan bagi orang lain adalah lebih banyak waktu baginya. Selama waktu ini, dia telah berlari di 4 jalur berbeda. Namun, bagi yang lain, seolah-olah dia tiba-tiba memanggil 3 klon dirinya sendiri. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka harus berpisah? Namun, bagaimana jika Ling Han melakukan ini lagi? Jika mereka membagi 7 orang menjadi 4 kelompok yang berbeda, satu kelompok hanya akan memiliki 1 orang. Karena itu, bagaimana mereka bisa berpisah lagi? Lupakan saja. Mari kita menganalisis jalannya sendiri. Mereka mulai memutar otak mereka sendiri. Di depan mereka, Ling Han tersenyum. Mencoba untuk naik koatel saya, setelah berjalan sekitar selusin hari, jalan di depan mereka akhirnya terbuka. Tidak ada lagi pertigaan di jalan, dan yang ada hanya jalan setapak yang lebar dan megah. Di ujung jalan ini ada istana yang menjulang tinggi dan megah. Mereka berempat berjalan mendekat, hanya untuk menemukan bahwa istana ini hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu. Itu benar-benar kacau. Di masa lalu, ini jelas merupakan struktur yang spektakuler. Ukurannya benar-benar mencengangkan. Sekarang, bagaimanapun, bahkan tidak ada satu helai rumput pun yang dapat ditemukan. Yang tersisa hanyalah batu pecah dan telanjang. Di sebuah alun-alun raksasa, ada sebuah tablet batu yang menjulang tinggi. Terukir di atasnya adalah susunan kata yang padat. Saat ini, seorang pria pendek sedang berdiri di depan loh batu ini. Rambutnya putih, dan dia memasang ekspresi sedikit konsentrasi saat dia menatap tablet batu. Namun, dia segera berbalik ketika Ling Han dan yang lainnya tiba di belakangnya. Bukankah ini Tang Minglong? Dia tidak pergi ke puncak gunung di sebelah kiri, dan dia malah langsung datang ke sini. Jika Ling Han tahu bahwa Tang Minglong telah bertarung dengan Ji Wuming sebelumnya, dia bisa menebak bahwa dia tidak pergi ke puncak gunung di sebelah kiri karena Ji Wuming. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit penasaran. Mengapa Tang Minglong datang ke sini dulu? Orang harus menyadari bahwa puncak gunung sebelah kiri adalah yang paling dekat dengan pintu masuk. Meskipun puncak gunung tengah berada di tengah lembah, itu tidak benar-benar menghadap pintu masuk secara langsung. Siapa yang mengira kalian akan tiba di sini lebih dulu? Tang Minglong berkata dengan emosi. Dia sangat menyadari latar belakang Su Yarong. Namun, Raja Surgawi yang bereinkarnasi ini sebenarnya telah dilampaui oleh beberapa junior. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ling Han hanya tersenyum sebagai jawaban. Jika orang lain tidak menargetkannya, dia juga tidak akan menargetkan mereka. Dia berjalan untuk mengamati tablet batu. Surga menghancurkan 9 pedang, 4 kata segera melonjak dari tablet batu. Faktanya, mereka berubah menjadi 4 garis cahaya tidak, 4 semburan pedang Qi saat mereka menebas Ling Han. Ledakan, Ling Han mengangkat tangannya untuk memblokir. Menjerit, dia segera didorong kembali oleh kekuatan pedang Qi yang luar biasa. Buk, 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 dia mundur beberapa ratus langkah sebelum akhirnya berhenti. Pada jarak ini, kata-kata di tablet batu langsung menjadi kabur. Dia hanya bisa menentukan bahwa ada kata-kata yang terukir di dalamnya. Surga menghancurkan 9 pedang, Ling Han bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di sana. Senyum mengembang di wajahnya, dan dia berkata, "Jadi, ini berarti jika aku tidak bisa berdiri lebih dekat dengannya, aku tidak berhak untuk berlatih teknik pedang ini?" Chapter 1977. Teknik pedang. Permaisuri, Hu Niu, dan Yan Xianlu juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Keajaiban jarang mengakui kekalahan. Ling Han juga melepaskan Bewitching Maiden Row dari menara hitam, dan mereka berlima berjalan menuju tablet batu. Weng, kilatan cahaya pedang menebas lagi. Namun, Ling Han sudah siap kali ini, dan dia segera melambaikan tangan kanannya, meluncurkan serangan balik pada kilatan cahaya pedang.
Dia tidak membela secara reaktif. Dengan contoh Ling Han, permaisuri dan yang lainnya juga meniru tindakannya. Mereka semua melepaskan teknik surgawi yang kuat. Peng, 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 peng. Ada kilatan cahaya cemerlang saat gelombang serangan pertama dari tablet batu berakhir. Meskipun mereka telah siap, mereka masih dikirim meluncur jauh ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berhasil maju. Kilatan cahaya pedang ini sangat luar biasa dan kuat. Namun, meskipun mereka semua telah didorong mundur, jarak yang mereka dorong ke belakang berbeda. Misalnya, Ling Han paling sedikit didorong mundur. Kali ini, dia hanya didorong mundur sekitar 200 langkah. Di belakangnya adalah Hun Yu, yang telah didorong mundur sekitar selusin langkah lebih banyak darinya. Setelah dia, permaisuri telah didorong mundur 7 langkah lagi. Yan Xianlu jatuh sekitar 20 langkah di belakang. Terakhir adalah Bewicing Maiden Rou, yang telah didorong mundur sebanyak 600 langkah. Itu karena Ling Han sudah menghadapi serangan ini sekali sehingga dia paling tidak didorong mundur. Dengan mengabaikannya, kekuatan yang lain jelas terlihat oleh semua orang. Datang lagi, Hun Yu berteriak kegirangan. Dia segera berlari ke depan. Ling Han dan yang lainnya juga maju lagi. Peng, 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 setiap kali mereka menyerang ke depan, mereka akan didorong kembali oleh serangan dari tablet batu. Namun, Ling Han, Hun Yu, dan permaisuri didorong mundur dengan jarak yang semakin pendek. Dengan kata lain, mereka terus maju dengan setiap serangan. Sementara itu, Yan Xianlu dan Bewicing Maiden Rou juga maju. Namun, kemajuan mereka sangat lambat, terutama milik Bewicing Maiden Rou. Tang Minglong tanpa sadar mengelus jenggotnya saat melihat ini. Kerutan-kerutannya menjadi kurang menyatu, dan seolah-olah dia merasa sangat senang. Tidak sia-sia bagiku untuk bertarung melawan orang itu dan menghabiskan beberapa kartu asnya. Ketika anak-anak muda ini tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi pilar utama untuk melawan badai kegelapan, katanya dalam benaknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencengkeram dadanya, tubuhnya bergidik dan wajahnya langsung menjadi seputih sprei. Darah merembes dari jari-jarinya. Bahkan setelah bereinkarnasi dan berkultivasi kembali, dan meskipun kita berdua berada di pesangon kelima, jurang pemisah antara dia dan aku masih sangat besar. Siapa yang mengira aku tidak mati saat bertarung melawan badai kegelapan, tapi aku benar-benar akan mati di sini. Jadilah itu, saya bisa berbaring untuk istirahat abadi di tanah air saya, jadi saya setidaknya bisa mati dengan senyuman. Lagi pula, selama para pemuda ini bisa tumbuh dewasa, apa bedanya bahkan jika aku mati, bukankah aku bertempur di tempat itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung untuk melindungi sebidang tanah ini? Dia berbalik, mencegah Ling Han dan yang lainnya menyaksikan keadaannya yang menyedihkan. Dengan lompatan, dia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Ji Wuming sebelumnya, Tang Minglong tidak mungkin membunuhnya. Sementara itu, dia hanya perlu menghabiskan satu kartu truf untuk membunuh Tang Minglong. Namun, Ji Wuming jelas salah perhitungan, dan dia akhirnya menghabiskan lebih dari satu kartu truf. Ini juga mengapa Ji Wuming tidak menargetkan Ling Han saat itu. Meskipun dia tahu bahwa Ling Han memiliki harta yang luar biasa, dia telah menghabiskan terlalu banyak kartu truf, jadi tidak mungkin baginya untuk menekan Ling Han. Dia tidak menyelamatkan Ling Han karena niat baik. Ling Han melirik, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Tang Minglong pergi begitu saja, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi dia hanya berpikir bahwa Tang Minglong telah tiba di sini lebih awal, dan sudah menguasai teknik pedang ini. Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan ini. Jika orang lain tidak memprovokasi dia secara alami juga tidak akan memprovokasi mereka. Ling Han mengembalikan perhatiannya ke tablet batu. Siu, 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 semburan cahaya pedang menebas lagi. Ling Han punuk saat dia mengulurkan tangan kanannya dan melakukan serangan balik dengan peraturan pembantaian. Peng, 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 peng. Ini adalah pertukaran yang sengit, dan Ling Han terus meluncur ke belakang. Namun, dia hanya mundur 7 langkah sebelum menstabilkan dirinya sendiri.
dia kemudian meluncurkan serangan balik yang ganas saat dia mendorong ke depan dengan tekad. Dia sudah bisa menahan kekuatan penuh dari Heaven Destroying Nine Swords. Paling tidak, dia bisa menahan kekuatan dari 4 kata ini. Teknik pedang ini sangat kuat, dan lebih diciptakan di atas dasar peraturan pembantaian. Ling Han senang menemukan ini. Ini karena dia sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan pembantaian, dan dia juga telah mendapatkan arti sebenarnya dari Dao Agung saat itu. Di masa depan, dia pasti bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan pembantaian. Dikombinasikan dengan 9 pedang penghancur surga, dia pasti bisa melepaskan kekuatan penuh dari peraturan pembantaian. Selain itu, hanya kata-kata Heaven Destroying Nine Swords saja sudah bisa membuat Ling Han merasakan niat pedang yang kuat, serta pengaruh tertentu dari peraturan pembantaian. Dia punya perasaan bahwa dia juga bisa melepaskan teknik pedang seperti itu. Pencerahan langsung muncul di benaknya. Kata-kata di loh batu ini bukan untuk dipahami. Sebaliknya, kata-kata ini akan langsung berubah menjadi serangan untuk berperang melawan mereka yang datang sebelum mereka. Dengan cara ini, seseorang dapat memahami 9 pedang penghancur surga melalui pertempuran yang sebenarnya. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka akan terjebak di wilayah luar. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa puas dengan memahami kata-kata surga menghancurkan 9 pedang. Menarik. Kalau begitu mari kita uji seberapa kuat teknik pedang berikut ini. Ling Han melangkah maju. Kali ini, simbol baris kedua dari tablet batu menyala. Siu, siu, siu. Simbol-simbol ini berubah menjadi 7 pedang yang menebas, dan masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura pembunuh. Seolah-olah mereka haus darah. Ling Han mengulurkan tangan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak memanfaatkan kekuatan menara hitam, dan dia malah mengandalkan kekuatannya sendiri. Ding, 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 ding. Ada serangkaian suara dentingan yang renyah. Selama pertukaran ini, semburan cahaya pedang membubung ke langit, memutuskan awan dan tampaknya bertujuan untuk menghancurkan langit. Ling Han terpaksa mundur lagi. Ini hanya simbol baris kedua, namun kekuatannya sudah beberapa kali lebih besar dari yang pertama. Karena itu, dia telah meremehkannya, dan ini membuatnya didorong mundur lebih jauh dari yang diantisipasi. Haha, datang lagi. Ling Han segera menyerbu ke depan lagi. Ledakan, api meledak dari tubuhnya, dan jelas bahwa dia telah mengaktifkan kekuatan Divine Fetus-nya. Ini meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan jumlah yang signifikan. Weng, pedang penyerang bergidik, dan seolah-olah mereka marah. Mereka mulai dengan hiruk-pikuk menebas Ling Han. Ling Han terus melawan. Dengan 9 surga api menari di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa api yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dia meninju, seolah-olah dia bisa membakar seluruh langit dan bumi. Kekuatannya luar biasa dan mendominasi. Namun, Heaven Destroying Nine Swords juga tidak lemah. Itu menjadi terkunci dalam pertempuran sengit dengan Ling Han. Ledakan, ledakan, ledakan. Ini adalah pertempuran yang aneh, dan sulit untuk menentukan siapa yang menikmati keuntungan. Hanya semburan cahaya yang menghancurkan yang terus membubung ke langit, terus meledak seperti kembang api. Pada saat yang sama, simbol Dao Agung juga terus muncul dan meledak, dengan kekuatan penghancurnya yang luar biasa dan mencengangkan. Setelah berjuang selama hampir 7 hari, Ling Han akhirnya menang. Dia perlahan berjalan ke depan, dengan paksa mendorong serangan pedang ke belakang saat dia melakukannya. Namun, ketika dia mencapai batas tertentu, baris kedua simbol tiba-tiba meredup. Anehnya, bagaimanapun, baris ketiga simbol tidak menyala. Seolah-olah tablet batu itu tidak berfungsi. Apa yang sedang terjadi? Apakah pertempuran kuno antara Raja Surgawi merusak loh batu ini? Ling Han mengelus dagunya sambil berpikir. Dia kemudian melirik Hu Niu dan yang lainnya. Saat ini, Hu Niu dan Permaisuri juga telah memasuki wilayah kedua. Artinya mereka juga menghadapi serangan dari simbol baris kedua. Hu Niu melepaskan teknik rahasia rohnya, sementara Permaisuri telah memanggil ke-9 doppelgangernya. Sementara itu, Yan Xianlu masih berada di wilayah pertama. Namun,
dia sudah hampir memasuki wilayah kedua. Adapun Bewitching Maiden Row, dia masih jauh di belakangnya. Dia pada dasarnya masih terjebak di titik awal. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ling Han. Dia mundur sebelum maju lagi. Siu. Serangan pedang menyapu, membawa aura pembunuhan yang penuh gejolak. Ling Han menghunus pedang iblisnya, dan mengaktifkan teknik pedang yang baru saja dia pelajari, teknik pertama dari 9 pedang penghancur surga. Ada yang berubah, Ling Han segera membuat penemuan. Meskipun pedang penyerang masih sekuat sebelumnya, seolah-olah permusuhan mereka terhadapnya telah berkurang sedikit. Mereka menjadi sedikit lebih lembut. Chapter 1978. Pedang ke-9 hilang, Ling Han tiba-tiba menyadari. Tablet batu ini memang ada di sini untuk mewariskan 9 pedang penghancur surga. Namun, setelah melewati wilayah kedua, mengapa simbol baris ketiga tidak menyala? Ini karena lempengan batu itu mengajarinya 9 pedang penghancur surga. Jadi, bukankah wajar baginya untuk menolak menggunakan 9 pedang penghancur surga yang baru saja dia pelajari? Benar saja, begitu Ling Han mulai menggunakan pedang 9 penghancur surga, bahkan serangan dari baris kedua simbol mulai menjadi lebih lembut. Itu seperti seorang guru yang membimbing muridnya. Tidak peduli seberapa galak guru ini, itu hanya menjadi ketat dengan murid-muridnya sendiri. Dengan kesadaran ini, Ling Han berbalik dan berkata kepada Permaisuri dan Hunyu, menolak menggunakan 9 pedang penghancur surga yang baru saja kamu pelajari. Keduanya adalah orang-orang pintar, dan mereka lebih mempercayai Ling Han. Karena itu, mereka segera melakukan apa yang dia katakan. Namun, ini adalah teknik pedang yang baru saja mereka pelajari, jadi seberapa besar kekuatannya yang benar-benar bisa mereka lepaskan? Meskipun serangan dari baris kedua sekarang lebih lembut, Ling Han dan yang lainnya masih didorong mundur lebih jauh dan lebih jauh. Ling Han benar-benar tidak terpengaruh. Dia hanya melepaskan teknik pertama dari Heaven Destroying Nine Swords saat dia juga merenungkannya dalam pikirannya. Saat dia mundur, genggamannya atas Heaven Destroying Nine Swords juga menjadi semakin kuat. Bahkan, ada kalanya dia akan mundur ke kejauhan untuk memasuki menara hitam, di mana dia akan merenung di bawah pohon reinkarnasi untuk sementara waktu sebelum kembali keluar. Permaisuri dan Hunyu juga melakukan hal yang sama. 7 hari kemudian, mereka bertiga melewati wilayah kedua pada waktu yang hampir bersamaan. Weng, baris ketiga simbol menyala, terwujud menjadi 3 orang yang memegang pedang. Tanpa omong kosong mereka tetap tidak bisa berbicara, 3 orang ini segera menyerbu dan menyerang. Benar saja, ini adalah metode yang benar. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat dia mengacungkan pedang iblis-iblisnya dan melepaskan 9 pedang penghancur surga. Dentang, pedang berbenturan, mengeluarkan suara dentang tajam meskipun Ling Han jelas-jelas bertarung melawan proyeksi. Ini adalah bentrokan dao besar, bentrokan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini adalah pertempuran yang ganas. Seperti sebelumnya, Ling Han dan yang lainnya akan bertarung sebentar sebelum berhenti sebentar. Kadang-kadang, mereka juga akan memasuki menara hitam untuk lebih memahami teknik pedang. 1 hari di dunia luar setara dengan 100 hari berpikir mendalam di bawah pohon reinkarnasi. Ditambah dengan kecerdasan mereka, kemajuan mereka secara alami melesat maju dengan pesat. Ketika mereka mencapai wilayah kelima, Yan Xianlu baru saja memasuki wilayah kedua. Sementara itu, Bewitching Maiden Row masih terjebak di tempat aslinya, tidak dapat maju 1 inci pun. Ini adalah jurang pemisah di antara mereka. Ling Han sesekali melirik ke belakang untuk memeriksa kemajuannya, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Bewitching Maiden Row awalnya adalah raja tingkat. Setelah mendapatkan bantuan dari Heavenly Dao Jade, dia telah memperbaiki jalur kultivasinya, dan maju menjadi tingkat kaisar. Selain itu, dia telah menjadi kaisar tingkat atas. Namun,
Bahkan kaisar tingkat atas pun secara mengejutkan tidak memiliki hak untuk mempelajari 9 pedang penghancur surga. Paling-paling, mereka hanya bisa mempelajari teknik pertama. Raja Surgawi yang menciptakan teknik pedang ini jelas merupakan makhluk yang sangat bangga. Dalam pikirannya, hanya tingkatan raja yang memiliki hak untuk mewarisi teknik pedangnya. Adapun juga Rans lainnya, dia lebih suka teknik pedang ini hilang daripada diwarisi oleh mereka. Selain itu, ini jelas merupakan Raja Surgawi tingkat tinggi. Surga ke-7, surga ke-8, surga ke-9, Ling Han menjadi semakin heran. Dia sudah menemukan beberapa reinkarnasi dari Raja Surgawi. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa banyak Raja Surgawi masih akan mati. Ini benar-benar berbeda dari harapannya tentang alam surgawi. Dalam pikirannya, Raja Surgawi seharusnya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Dia dengan paksa menekan kebingungan di benaknya. Saat ini, tugas terpentingnya adalah menguasai teknik pedang ini. Bagaimanapun, pertanyaannya pada akhirnya akan dijawab setelah kemajuannya di tingkat kultivasi. Saat dia mendorong ke depan, proyeksi yang dipanggil oleh tablet batu menjadi semakin kuat. Pada gilirannya, semakin sulit untuk menguasai 9 pedang penghancur surga. Selama tahun ketiganya di sini, Ling Han tiba-tiba berhenti untuk melihat ke belakang. Orang lain telah datang, itu adalah Su Yarong dan yang lainnya. Mereka akhirnya selesai menganalisis jalur dan menemukan rute yang benar untuk mencapai tempat ini. Namun, sangat disayangkan bahwa hanya beberapa persimpangan jalan yang telah menunda mereka selama lebih dari 2 tahun. Jurang antara mereka dan Ling Han terlalu besar. Ini juga merupakan cerminan langsung dari kegunaan luar biasa pohon reinkarnasi. Ini adalah sifat yang mengesankan dari kekuatan sumber langit dan bumi. Setelah melihat Ling Han, ekspresi kemarahan menyebar di wajah Su Yarong dan yang lainnya. Jika mereka mengikuti Ling Han, mereka bisa tiba di sini lebih dari 2 tahun yang lalu. Apakah mereka perlu membuang begitu banyak waktu? Ling Han hanya perlu memimpin. Apakah itu akan membuatnya rugi? Apakah ada kebutuhan baginya untuk menjadi begitu picik? Mereka hanya mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang mereka sendiri. Akibatnya, mereka mulai merasa dirugikan dan dirugikan. Namun, mengapa mereka tidak mempertimbangkan ini dari sudut pandang Ling Han? Kenapa dia harus membawa mereka ke sini? Belum lagi mereka berjuang untuk harta karun di alam misteri. Mereka setidaknya perlu berterima kasih padanya karena menunjukkan jalan yang benar bahkan di dunia luar kan. Ling Han hanya menjawab sambil tersenyum. Dia tidak punya waktu untuk orang-orang ini. Bagaimanapun, Su Yarong dan yang lainnya secara alami memperhatikan tablet batu itu juga. Mereka buru-buru berjalan untuk mulai bertarung dengan Heaven Destroying Nine Swords. Namun, sangat disayangkan bahwa hanya Su Yarong yang mendapatkan arti sebenarnya dari dao besar yang berkaitan dengan peraturan pembantaian di antara mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka berharap untuk mempelajari 9 pedang penghancur surga melalui pertempuran sederhana? Tentu saja, ini kecuali mereka memiliki bakat dan bakat yang menantang surga. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk mempelajari 9 pedang penghancur surga. Meski begitu, mereka masih tidak mau menyerah. Bagaimanapun, ini adalah teknik pedang yang paling penting, jadi bagaimana mereka bisa mengabaikannya begitu saja? Dengan demikian, mereka terus bertahan dengan perjuangan sia-sia mereka. Ling Han mengalihkan perhatiannya kembali ke pertempuran di tangan. Meskipun proyeksi humanoid tampak ganas, mereka sebenarnya adalah guru yang sangat baik. Berkali-kali mereka terus menunjukkan sepenuhnya esensi lengkap dari 9 pedang penghancur surga. 1 tahun lagi berlalu, dan bahkan Bewitching Maiden Rou melihat peningkatan yang signifikan, akhirnya maju ke wilayah kedua. Namun, selain Su Yarong, para pendatang baru lainnya tetap terjebak di wilayah pertama. Sesuai dengan namanya sebagai keajaiban terbesar kedua dari surga kemakmuran luas dan statusnya sebagai reinkarnasi dari Raja Surgawi, Su Yarong telah maju ke wilayah ketiga, menyaingi kemajuan Yan Xianlu. Pada saat ini, bagaimanapun, Ling Han, Permaisuri, dan Hu Niu sudah bertarung di wilayah ke-8 untuk waktu yang sangat lama. Begitu mereka melewati wilayah ini,
mereka akan dapat mempelajari teknik terakhir dari 9 pedang penghancur surga. Ledakan. Ling Han adalah yang pertama memasuki wilayah ke-9. Saat dia mengayunkan pedang iblis surgawinya, proyeksi humanoid dengan kejam dilenyapkan dari keberadaannya. Aura pembunuh yang tak terbatas terpancar dari tubuhnya, dan dengan langkah percaya diri, dia akhirnya memasuki wilayah ke-9. Namun, simbol baris ke-9 tidak menyala. Apa yang sedang terjadi? Ling Han sedikit terkejut. Dia jelas telah tiba di sini dengan menggunakan pedang 9 penghancur surga, jadi mengapa tidak ada reaksi dari tablet batu itu? Dia mengamati tablet batu dengan hati-hati, dan dia akhirnya menemukan bahwa simbol baris ke-9 tidak lengkap. Itu dirusak oleh seseorang. Dia meliriknya lagi, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tablet batu itu tidak dirusak oleh siapapun. Sebaliknya, itu tidak lengkap di tempat pertama. Mungkin Raja Surgawi tidak mampu menciptakan teknik ke-9, atau mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran saat mengukir simbol untuk teknik ke-9. Tanpa tekad dari Raja Surgawi, deretan simbol ke-9 menjadi tumpul dan tak bernyawa. Selain itu tampak seperti coretan-coretan yang tidak berarti. Ling Han tidak punya pilihan selain berhenti. Juga pada saat inilah lempengan batu itu tiba-tiba runtuh dengan ledakan keras, seolah-olah berbaring untuk istirahat abadi setelah berhasil memberikan warisannya. Semua proyeksi cahaya pedang dan humanoid langsung menghilang. Apa yang kamu lakukan? Seorang raja tingkat dari surga kemakmuran luas meraung pada Ling Han. Dia dipanggil Maha Lugang, dan dia berada di peringkat ke-8 di antara keajaiban dari surga kemakmuran luas. Apa yang saya lakukan? Ling Han menggosok hidungnya. Orang ini jelas-jelas menyalahkannya atas runtuhnya tablet batu. Meskipun ini mungkin benar, itu bukan sesuatu yang dia lakukan secara eksplisit. Sebaliknya, itu adalah hasil dari keputusan Raja Surgawi. Begitu seseorang menguasai teknik ke-8, tablet batu itu secara otomatis akan hancur. Jadi, apa hubungannya ini dengan dia? Belum lagi dia tidak tahu tentang ini. Bahkan jika dia tahu, apakah ada kewajiban baginya untuk berhenti? Apakah dia perlu menunggu mereka untuk mempelajari 9 pedang penghancur surga? Benar-benar lelucon. Jangan salahkan aku karena merendahkanmu, tapi kau sampah tidak bisa menguasai teknik pedang ini, kata Ling Han dengan suara serius. Chapter 1979. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Ling Han benar-benar tidak mencela mereka. Sebaliknya, tanpa mempelajari arti sebenarnya dari peraturan pembantaian, benar-benar mustahil bagi orang-orang ini untuk mempelajari 9 pedang penghancur surga. Mereka hanya akan membuang-buang waktu mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Tentu saja, ini kecuali seseorang memiliki bakat yang menantang surga. Anda, keajaiban dari surga kemakmuran luas, sangat marah setelah mendengar ini. Ling Han tidak hanya menghancurkan tablet batu dan mencegah mereka mempelajari teknik pedang, tetapi dia bahkan menyebut mereka sampah. Ling Han tersenyum dan berkata, "Apa? Anda tidak pasrah dengan ini? Kalau begitu ayo, lihat bagaimana aku memukul kalian." Keajaiban dari surga kemakmuran luas tersendat setelah mendengar ini. Mereka kemudian melihat ke arah Su Yarong. Dari semua orang yang hadir, hanya Su Yarong yang bisa menyaingi Ling Han. Namun, Su Yarong tetap diam. Bagaimanapun, Ji Wuming sudah mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengambil nyawa Ling Han. Jadi, apalagi menargetkan Ling Han, dia bahkan mungkin membantunya jika dia menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Seringai lebar menyebar di wajah Ling Han. Dia tidak akan takut bahkan jika Su Yarong benar-benar mengincarnya. Selama pertempuran mereka dengan Ji Wuming, dia telah mengamati kekuatan pertempurannya dengan jelas. Paling-paling, dia hanya sekuat dia. Tentu saja, ini mengabaikan kartu truf yang mungkin dia miliki. Dia mengalihkan pandangannya ke Ma Lugang dan yang lainnya, dan berkata, "Sebagai pria, sebaiknya kamu tidak bergantung pada seorang wanita. Jika kamu punya nyali, maka datanglah padaku." Ma Lugang melompat ke depan, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?"
dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Han. Namun, bertukar 10 atau 100 pukulan dengannya seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Karena itu, dia memutuskan untuk bertukar beberapa pukulan dengan Ling Han. Setelah memenangkan beberapa wajah kembali, dia kemudian akan mundur dan pergi. Ling Han segera melesat ke depan. Suara mendesing, seperti sambaran petir, dia langsung muncul di hadapan Ma Lugang. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih wajahnya. Kelancangan, Ma Lugang meraung. Dia menjawab dengan serangan telapak tangannya sendiri. Kamu memang lebih kuat dariku. Namun, Anda masih tidak bisa meremehkan saya seperti ini. Senyum ejekan tersungging di sudut bibir Ling Han. Memanfaatkan kekuatan menara hitam, dia segera mengaktifkan kekuatan waktu. Gerakan Ma Lugang langsung melambat. Waktu mengalir dengan kecepatan yang lebih lambat. Dengan kekuatan Ling Han saat ini, dia hanya perlu mengurangi kecepatan Ma Lugang dalam jumlah terbatas. Menjangkau, dia dengan mudah meraih wajah Ma Lugang dan langsung mengangkatnya. Dia tidak menghadapi perlawanan sama sekali. K. Rasa dingin yang dingin mengalir di punggung keajaiban dari surga kemakmuran yang luas. Ma Lugang adalah raja tingkat 8 dari surga kemakmuran luas. Meskipun dia bukan tandingan dari 3 orang aneh teratas, apakah peringkat di dalam 10 besar belum cukup aneh? Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Ling Han. Apakah Ling Han pernah sekuat ini sebelumnya? Ling Han secara alami menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan kekuatan dan dominasinya. Kalau tidak, dia akan menggunakan kekuatan menara hitam untuk menargetkan orang lemah. Ma Lugang mulai meronta-ronta, namun ini benar-benar sia-sia. Wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Sebagai tingkat raja yang perkasa, dia sebenarnya telah ditangkap dalam satu pertukaran. Ini membuatnya tampak seperti orang bodoh untuk apa yang dia katakan sebelumnya. Ini benar-benar memalukan. Jika kamu sangat lemah, maka dengan patuh berdiri di samping. Jangan menuntut kematianmu sendiri, Ling Han berkata dengan suara sedih. Dia memancar dengan niat membunuh yang sedingin es. Ling Han, lepaskan dia, celah Su Yarong. Dia tidak akan menyerang Ling Han. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia akan tetap acuh tak acuh padanya membunuh keajaiban dari surga kemakmuran luas. Ling Han meliriknya, dan berkata dengan suara tenang, apakah aku mengenalmu? Jangan menguji kesabaranku. Su Yarong menjawab dengan ekspresi sedingin es. Retakan, dengan mengeratkan cengkeramannya, Ling Han langsung mematahkan leher Ma Lugang. Ma Lugang bergidik sesaat sebelum benar-benar lemas. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang raja tingkat, dia hanya memiliki satu kehidupan? Anda, Su Yarong sangat marah. Ledakan, rambut hitamnya yang halus mulai berkibar meskipun tidak ada angin. Dia terbakar dengan api kemarahan. Ling Han menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, kamu apa? Apakah saya berutang sesuatu kepada Anda? Jangan perintahkan aku untuk melakukan ini dan itu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Su Yarong mengepalkan tangannya. Jika dia masih memiliki kekuatan Raja Surgawi, dia akan langsung menangkap Ling Han. Pada saat itu, dia akan memiliki otoritas penuh atas hidupnya. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meninggalkan, dia menggertakkan giginya dan menggeram. Tablet batu telah dihancurkan. Jadi tidak ada gunanya tinggal di puncak gunung kedua ini lagi. Perasaan duka dan duka menggenang di hati para keajaiban dari surga kemakmuran yang luas. Saat mereka melihat Ling Han mengambil spasial God Tools dari tubuh Ma Lugang, mereka sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Ledakan, bola api 9 surga meledak dari tangan Ling Han, membakar mayat Ma Lugang. Dengan kematian Ma Lugang, permusuhan di antara mereka juga lenyap. Dengan demikian, Ling Han akan mengizinkannya untuk kembali dengan damai ke pelukan surga dan bumi. Hu Niu melompat ke atas Ling Han, dan berkata, Ling Han yang buruk. Niu hanya selangkah lagi untuk menguasai teknik ke-8. Ling Han terkekeh, dan berkata, jangan khawatir. Saya akan mengajari kalian di masa depan. Tablet batu itu memang telah menghilang.
Namun, dia sudah mendapatkan warisan penuh dari 8 teknik pedang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, mungkin dia bahkan bisa membuat teknik ke-9 sendiri. Aku pasti bisa, kata Ling Han dalam pikirannya. Dia telah memperoleh arti sebenarnya dari peraturan pembantaian, dan dia juga telah mempelajari 8 teknik pertama dari 9 pedang penghancur surga. Jadi, selama dia benar-benar menguasai ini, menciptakan teknik pedang ke-9 hanya masalah waktu. Saudara Ling, saya juga mengandalkan Anda, kata Yan Xianlu tanpa malu-malu. Surga menghancurkan 9 pedang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah teknik yang dibangun di atas dasar peraturan pembantaian. Sebelum mencapai tingkat Raja Surgawi, teknik ini bahkan lebih kuat dari 5 elemen dan peraturan petir. Ling Han tertawa sebagai jawaban. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Jika dia punya waktu, dia tidak akan keberatan mengajar Yan Xianlu. Namun, dia adalah orang yang sangat sibuk, jadi tidak mungkin baginya untuk tetap berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Karena itu, dia tidak berani membuat janji. Untungnya, Yan Xianlu hanya mengatakan ini sambil lalu, setiap orang memiliki kesempatan dan takdirnya masing-masing, jadi ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan paksa. Mereka mulai menuruni gunung. Mendaki gunung sangat sulit, namun menuruninya semudah mungkin. Mereka semua bisa mengingat jalan yang telah mereka ambil untuk sampai ke sini, jadi turun secara alami adalah hal yang mudah. Mereka menuju puncak gunung ketiga. Yang membuat mereka heran, puncak ketiga sangat mudah untuk didaki. Tidak ada gaya gravitasi yang kuat, juga tidak ada labirin untuk dinavigasi. Tidak ada monster yang menghalangi jalan mereka. Jadi, hanya butuh 7 hari bagi mereka untuk mencapai puncak gunung ini. Namun kenyataannya, mereka belum mencapai puncak gunung yang sebenarnya. Ini karena puncak gunung terputus di tengah jalan. Meski begitu, itu masih sangat tinggi. Bagaimanapun, tidak mengherankan bahwa tidak ada penghalang atau kesulitan. Ternyata, puncak gunung ini sudah musnah. Itu kemungkinan besar rusak selama pertempuran antara Raja Surgawi. Betapa mencengangkan. Saya benar-benar bertanya-tanya betapa menakjubkannya pertempuran itu. Aku benar-benar ingin menyaksikan pertempuran antara Raja Surgawi. Mereka semua menghela nafas dengan emosi sebelum berbalik untuk pergi. Saat ini, hanya ada satu hal yang tersisa untuk mereka temukan Fury Flame Lightning Strike Wood, sumber kekuatan surga dan bumi. Namun, lembah ini sangat besar, jadi bagaimana mereka menemukannya? Kalau begitu ayo kita jalan-jalan santai saja, kata Ling Han. Permaisuri, Hu Niu, dan Bewitching Maiden Rou tentu saja tidak akan menentang ini. Sementara itu, Yan Xianlu memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Pertama-tama, dia tidak ingin mengganggu Ling Han dan keluarganya. Kedua, mereka mencari Fury Flame Lightning Strike Wood, dan ini sepenuhnya tergantung pada keberuntungan masing-masing orang. Ini tidak ditentukan oleh kekuatan. Salah satu orang yang menyebalkan akhirnya pergi, namun, yang lain masih di sini, Hu Niu berkata sambil menatap Bewitching Maiden Rou. Namun, Bewitching Maiden Rou sangat berkulit tebal, dan dia tidak mengindahkan hal ini. Ini menyebabkan mata Hu Niu berkilat marah lagi. Mereka berempat mulai berjalan-jalan santai. Di lembah kolosal ini, mereka benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Mungkin mereka harus menunggu di sini selama beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. Untungnya, lembah Tiga Mekar tidak memiliki batasan berapa lama mereka bisa tinggal. Tidak ada aturan bahwa mereka harus pergi setelah beberapa tahun, atau berisiko menghadapi hukuman fatal. Ini memungkinkan mereka untuk berjalan-jalan dengan santai. Namun, untuk kekuatan sumber langit dan bumi, ini sangat berharga. Lembah itu dipenuhi monster yang dipenuhi paku. Namun, bagi Ling Han dan yang lainnya, monster-monster ini tidak mengganggu. Sebaliknya, mereka adalah sumber harta karun. Mereka memiliki batu darah Raja Surgawi yang berisi peraturan pembantaian, dan ini adalah harta yang sama berharganya dengan sebuah kota. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Ling Han dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, dan mereka malah menggunakannya untuk memperkuat pemahaman mereka tentang peraturan pembantaian dan 9 pedang penghancur surga. Retakan,
sambaran petir tiba-tiba turun dari langit, membuat Ling Han dan yang lainnya ketakutan. Chapter 1980. Api-api petir menyerang kayu. Sambaran petir ini turun terlalu tiba-tiba. Selain itu, kekuatannya luar biasa, dan hanya auranya saja sudah cukup untuk mendinginkan satu inti. Paling tidak, Ling Han yakin bahwa dia akan terbunuh jika dia disambar petir ini. Ini adalah kesengsaraan surgawi, seru Ling Han. Meskipun sambaran petir ini turun dari atas mereka, petir itu menghindari mereka dengan cara yang misterius. Hanya ada satu alasan. Ini adalah kesengsaraan surgawi, dan itu hanya akan menargetkan individu tertentu. Jadi, selama orang lain tidak ikut campur, itu tidak akan menyerang mereka terlepas dari seberapa dekat mereka dengan target. Tentu saja, jika kesengsaraan surgawi mengirim pecahan batu beterbangan kemana-mana, surga secara alami tidak akan bertanggung jawab atas mereka yang terluka oleh batu-batu ini. Namun, tidak satu pun dari mereka yang naik ke tingkat berikutnya. Jadi mengapa kesengsaraan surgawi tiba-tiba turun? Selain itu adalah kesengsaraan surgawi yang menghancurkan. Api-api petir menyerang kayu, seru mereka serempak. Hanya materi menakjubkan ini yang akan menarik kesengsaraan demi kesengsaraan. Jika tidak terbakar oleh api, itu akan menderita murka petir. Jadi, kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba dan tak terduga ini hanya bisa menunjuk pada satu hal. Hampir pasti bahwa Fury Flame Lightning Strike Wood telah disambar petir lagi. Saat itu, mereka hanya menyaksikan sepotong gelombang kejut. Kalau begitu, mereka mendongak, hanya untuk melihat hamparan awan dan kabut yang sangat luas. Ling Han menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatannya. Dia kemudian menghunus pedang iblis surgawinya, dan melepaskan tebasan ke langit. Ledakan, semburan cahaya pedang melengkung di langit, penuh dengan aura yang penuh gejolak dan pembunuh. Awan dan kabut terkoyak dengan keras, memperlihatkan hamparan langit biru jernih. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Bagaimanapun, awan dan kabut mulai dengan cepat menggeliat dan menyatu, menyebabkan langit menjadi abu-abu dan kabur lagi. Namun, saat yang singkat itu sudah cukup bagi Ling Han dan yang lainnya untuk melihat dengan jelas. Ada pohon kolosal yang tak terlukiskan di langit, dan mereka saat ini berdiri di bawah mahkota pohon ini. Tidak heran busur petir telah jatuh. Ternyata, mereka berdiri tepat di bawah Fury Flame Lightning Strike Wood. Ini benar-benar kasus mencari cahaya di bawah bayangan lampu. Mereka telah mencari Fury Flame Lightning Strike Wood tepat di bawah naungannya. Dilihat dari bentuk mahkota pohon, batang utama seharusnya ada di sana, kata Ling Han sambil menunjuk ke arah tertentu. Ayo pergi. Mereka berempat berangkat ke arah itu. Anehnya, mereka butuh 7 hari penuh untuk akhirnya tiba di depan dinding yang gelap gulita. Berdiri di depan tembok ini, orang akan menyadari bahwa tembok ini tidak sepenuhnya lurus. Sebaliknya, ada sedikit kurva untuk itu. Lebih tepatnya, ini adalah dinding melingkar. Namun, itu terlalu besar, jadi dari dekat, itu tampak seperti dinding datar. Ini adalah Fury Flame Lightning Strike Wood. Ketika mereka akhirnya menemukan bahwa mereka berdiri di bawah mahkota pohon, mungkin mereka telah bepergian di bawahnya selama beberapa hari. Namun, mereka masih perlu menghabiskan 7 hari lagi untuk akhirnya mencapai pangkal batangnya. Ini adalah refleksi langsung dari sifat kolosal pohon ini. Dengan batang pohon yang begitu besar, bisakah mahkota pohon itu kecil? Ling Han mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di batang pohon. Meretih, busur petir putih segera melesat. Peng, Ling Han dikirim terbang kembali. Hu Niu buru-buru berlari, dan bertanya, Ling Han, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawab Ling Han sambil bangkit. Meskipun dia mengatakan ini, seluruh tubuhnya masih gemetar. Busur petir di Fury Flame Lightning Strike Wood ini tidak bisa diremehkan. Meskipun mereka tidak cukup kuat untuk membunuhnya, mereka masih bisa membuatnya gemetar tak terkendali, dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ayo, semuanya mencobanya. Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan kekuatan sumber surga dan bumi ini, kata Ling Han.
Ling Han ingin mendapatkan Fury Flame Lightning Strike Wood ini, namun dia pasti tidak akan serakah tentang hal itu. Dia akan memberi orang lain kesempatan untuk mencoba keberuntungan mereka. Bagaimanapun, kekuatan sumber langit dan bumi hanya bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk itu. Permaisuri dan yang lainnya semua mengangguk sebagai jawaban. Mereka menjauhkan diri dari satu sama lain sebelum menghadapi Fury Flame Lightning Strike Wood. Mengenai cara mendapatkan harta ini sepenuhnya terserah masing-masing individu. Apalagi ini adalah kesempatan yang sangat langka. Lagi pula, siapa yang tahu kapan Fury Flame Lightning Strike Wood ini akan terbang melintasi langit dan terowongan melalui bumi untuk pergi. Ling Han juga berjalan mendekat, menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan saat dia melakukannya. Karena ini adalah teknik kultivasi tingkat mulia surgawi, yang melampaui semua dao. Secara teoritis akan sangat menarik bagi kekuatan sumber langit dan bumi. Weng, keempatnya, menyala dengan cahaya yang cemerlang. Simbol dari dao besar mulai terwujud di tubuh mereka. Kerinduan untuk mencapai resonansi dengan Fury Flame Lightning Strike Wood sehingga mereka dapat menerima pengakuannya. Namun, Fury Flame Lightning Strike Wood tetap sama sekali tidak responsif. Itu seperti pohon biasa, di mana ekspresi dan upaya apapun dari mereka akan sia-sia. Namun, Ling Han dan yang lainnya tidak menyerah. Selama Fury Flame Lightning Strike Wood tetap di sini, mereka masih memiliki kesempatan. Bagaimanapun, bagaimana kekuatan sumber langit dan bumi bisa begitu mudah diperoleh, mereka terus mencoba. Beberapa hari berlalu, dan pola pembuluh darah yang padat secara mengejutkan mulai bersinar di pohon. Ada reaksi, Ling Han dan yang lainnya senang. Mereka mulai buru-buru menuangkan lebih banyak upaya ke dalam upaya mereka. Siu, garis cahaya tiba-tiba menebas dari belakang mereka. Ling Han berpunuk sebelum melompat dan menjawab dengan kepalan tangan. Peng, garis cahaya langsung hancur berkeping-keping. Namun, pola berurat pada Fury Flame Lightning Strike Wood juga berhenti bersinar. Pada saat yang sama, pohon dan bumi juga sedikit bergetar. Dan seolah-olah pohon itu akan mencabut dirinya sendiri dan terbang. Ling Han marah saat melihat ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat 6 orang berdiri di sana. Itu adalah Su Yarong dan keajaiban dari surga kemakmuran luas. Mereka benar-benar seperti roh jahat yang mengikutinya kemana-mana. Selain itu, upaya Ling Han juga dianggap sia-sia oleh mereka. Tidak hanya itu, tetapi Fury Flame Lightning Strike Wood bahkan menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Ling Han tidak menentang persaingan. Namun, dia sangat membenci kompetisi beracun semacam ini. Belum lama ini, dia sudah membunuh Malugang dalam keadaan marah. Sekarang, orang-orang ini langsung menginjak-injak intinya. Kamu mencari kematian, Ling Han menyerbu dengan marah. Karena mereka berani ikut campur, mereka secara alami siap menerima murkanya. Ledakan. Sayap api membentang di belakang Ling Han, dan dengan kepakan, dia sudah tiba di depan Su Yarong dan yang lainnya. Dia menarik pedang iblis surgawinya, dan segera melepaskan 9 pedang penghancur surga. Suara mendesing, semburan cahaya pedang berkobar ke sekitarnya. Su Yarong punuk saat dia menjawab dengan serangan telapak tangan. Yang lain juga melepaskan serangan mereka. Dengan Su Yarong yang membuat Ling Han tetap sibuk, mereka bisa saja menyerang sesuka hati mereka. Jadi itu yang kamu inginkan? Ling Han berkata dengan tawa dingin. Dia mengaktifkan Divine Fetus elemen apinya, segera memanggil kolom cahaya dari langit. Kolom cahaya ini menyelimutinya, dan tidak mungkin untuk menggambarkan kekuatan yang memancar dari cahaya ini. Brengsek, cepat dan mundur. Su Yarong berteriak dengan suara panik. Dia segera menembak mundur. Bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Ling Han bertanya dengan suara dingin. Dia melepaskan kekuatan penuh dari janin surgawinya. Ledakan. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang api menyapu ke sekelilingnya. Seperti naga api yang mengaum, api ini langsung menyusul Su Yarong dan yang lainnya. Ini adalah serangan paling kuat dari janin surgawinya. Meskipun Ling Han hanya bisa melepaskan satu serangan seperti itu dalam waktu singkat, kekuatan serangan ini benar-benar mencengangkan. Gelombang api secara bertahap mereda,
mengungkapkan sosok Ling Han. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan hanya satu orang yang tetap berdiri di depannya. Itu tentu saja Su Yarong. Namun, dia juga dalam keadaan menyesal, dan sebagian besar pakaiannya sudah hancur dan compang camping, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Bahkan, orang bahkan bisa melihat sekilas bagian belakang, pinggang, dan dadanya. Namun, banyak simbol melintas di kulitnya, dan simbol-simbol ini menutupi tubuhnya seolah-olah itu adalah pakaian. Dia terengah-engah, dan banyak rambut hitamnya yang halus telah hangus. Dia tidak lagi menunjukkan ekspresi bangsawan dan ketenangan, dan dia malah tampil sesampah mungkin. Adapun 5 keajaiban lainnya, mereka semua telah dimusnahkan. Su Yarong melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung ke langit. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kemarahan liar. The White Prosperity Heaven awalnya penuh dengan keajaiban. Namun, banyak dari mereka telah ditelan oleh Ji Wuming, dan sekarang lebih banyak dari mereka telah dibunuh oleh Ling Han. Hampir semua dari mereka sekarang sudah mati. Ini menyebabkan dia merasa liar karena marah. Ini adalah malapetaka bagi surga kemakmuran luas, dan itu pasti akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan vitalitas ini. Junior yang naif, kamu benar-benar menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh untuk gambaran yang lebih besar. Su Yarong berkata dengan suara sedih. Di matanya, semuanya demi bertarung melawan badai kegelapan. Dengan demikian, tidak ada keajaiban terkemuka yang bisa mati. Faktanya, akan lebih baik jika mereka semua bisa tumbuh menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan membantai keajaiban ini, Ling Han pada dasarnya membantai masa depan alam surgawi. Ini menyebabkan Su Yarong mendidih dengan niat membunuh. Bersambung ke chapter 1981. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.